kita kasih persilakan untuk Mas Ade kali ya. Langsung aja dimulai untuk memberikan materinya, yaitu plot twist dan bagaimana teknik riset gitu ya untuk investigasi. Silakan Mas Ade. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Mas Fadli, Mbak Daras, Mas Christian Armantio, dan teman-teman peserta dari Writing Your Crime Festival. Senang sekali saya bisa punya kesempatan untuk sharing tentang apa yang saya ketahui. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu kali ya, karena sebagian mungkin belum kenal saya. Ini yang mengendalikan slide-nya siapa? Daras. Si Daras. Daras. Oh ya. Oke, next slide dong. Saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ade. Cuma di dalam dunia penulisan saya lebih dikenal dengan nama Sugaeda. Terdengar seperti nama Jepang, tapi sebenarnya itu adalah anagram atau permainan kata aja, huruf dari nama asli saya. Saya udah kebiasaan pakai nama itu dan keterusan sampai sekarang. Saya sudah menerbitkan 3 novel. Yang pertama tahun 2013, judulnya Rencana Besar, diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Kemudian 2 tahun berikutnya Sudut Mati terbit masih dengan Bentang Pustaka. Dan yang terbaru awal tahun ini, saya menerbitkan novel Efek Jera oleh penerbit indie ya, namanya One Pitch Media. Tiga-tiganya novelnya thriller, jadi crime, jadi memang nyambung dengan tema yang diangkat oleh teman-teman penyelenggara saat ini. Pada sore ini saya diminta untuk meng-share tentang 2 topik. Yang pertama tentang plot twist dan teknik riset di dalam novel. Tanpa membuang waktu, kita langsung aja ya masuk ke slide berikutnya deh, tentang plot twist. Nanti soalnya kayaknya lebih asik kalau kita lebih banyak diskusi, karena sebenarnya masalah plot twist dan masalah teknik riset itu sebenarnya susah untuk diterangkan dalam kurun waktu setengah jam, karena ada banyak sekali yang bisa dibahas, dan biasanya setiap penulis itu punya gayanya sendiri-sendiri, masalah yang dihadapi sendiri-sendiri, dan itu sangat-sangat tergantung dengan jenis karangan yang mau dia bikin. Tapi oke lah, kita akan coba ya. Kita mulai dari plot twist. Apa sih plot twist itu? Pasti teman-teman yang di sini saya asumsinya kebanyakan pengarang ya, penulis, pasti sering dengar tentang ini. Lanjut, Daras. Ini definisi sederhana aja. Jadi plot twist itu adalah perubahan tak terduga pada plot sebuah karya cerita sehingga mengejutkan pembacanya. Jadi plot twist itu kita inginnya bisa membuat sebuah karya itu tidak membosankan dan lebih mengesankan bagi pembacanya. Jadi itu tujuan dibikinnya plot twist dalam sebuah cerita. Lanjut. Nah, ini contoh plot twist bisa dibaca. Saya kira kalau teman-teman pengarang di sini banyak baca, banyak nonton film, banyak mengkonsumsi cerita, pasti udah familiar dengan gaya-gaya seperti ini. Ini hanya saya kasih contoh aja. Biasanya kalau cerita detektif biasanya kebanyakan kayak gitu ya. Kalau mulai dari kisah-kisah detektif yang klasik maupun yang modern terbaru saat ini kan seolah-olah pembunuhnya yang itu ternyata di endingnya bukan dia kayak gitu, atau kelihatannya orang itu jahat tapi ternyata baik, atau sebaliknya yang baik ternyata jahat. Atau ada juga twist yang kayak ini cerita kelihatannya mau diarahkan ke suatu tempat, ternyata pembaca kaget karena di tengah-tengah diarahkan ke ujung cerita yang lain. Jadi twist itu di situ ya Pak, contoh-contohnya. Lanjut Daras. Nah ini penting ini. Jadi kita membuat plot twist itu kita punya tujuan ya, kesan yang diharapkan oleh contoh-contohnya ini saya ngarang-ngarang aja sih, tapi kira-kira seperti ini yang kita pengenin. Jadi orang baca itu kok bisa gitu ya gitu. Nggak kepikiran, never saw that coming, nggak kepikiran dia bisa sampai di sana. Halo. Terus orang harusnya nganggap karya itu keren karena nggak kepikiran. Lalu akhir dari plot twist itu misalnya membuat ada jenis cerita yang misalnya dari awal sampai hampir akhir itu nggak make sense, tapi kemudian karena plot twistnya dia jadi ternyata yang di awal-awal itu maksudnya begini ya gitu. Nah itu kesan-kesan yang diharapkan. Kenapa ini penting untuk dicantumkan, penting untuk diketahui, karena ada juga plot twist dia memang mengagetkan pembaca, tapi kesan yang timbul bukan yang kayak gini, malah yang kayak justru bikin kesel yang baca gitu loh. Misalnya kayak ini kok apa sih, maksa banget, kok
malah membingungkan dan lain sebagainya. Jadi itu apa konsep dasar dari plot twist, kenapa dia dibutuhkan dan apa sebenarnya tujuan kita membuat plot twist. Setelah ini saya akan masuk ke jadi itu ya cara. Setelah ini akan masuk ke tekniknya. Cuman teknik ini ada banyak sekali. Saya agak kebingungan juga kemarin kalau diminta untuk menerangkan satu-satu. Apalagi biasanya penulis itu ketika menulis dia nggak mikir teorinya sebenarnya. Jadi dia lebih ke menulis sesuai dengan kebutuhan cerita. Nah, cuman nggak apa-apa. Saya akan coba sampaikan beberapa teknik yang menurut saya sederhana dan mudah dijumpai oleh karangan-karangan yang ada. Next. Ini yang saya temukan dan saya sederhanakan sekali. Saya kira untuk penulis paling nggak tahu dan menguasai tentang empat istilah ini. Makanya saya sebut di situ basic ya. Yang pertama red herring, ini istilah karya kreatif banget ya, di film juga dipakai, di drama, teater juga dipakai. Red herring maksudnya Anda sebagai penulis Anda memberikan umpan seolah-olah ini cerita akan dibawa ke suatu tempat, padahal Anda tahu bahwa nanti itu tidak ke sana gitu. Kalau misalnya di cerita detektif biasanya ada petunjuk-petunjuk yang menggiring pembaca supaya mencurigai seseorang yang lain, padahal kita tahu bahwa tersangkanya misalnya bukan si A gitu. Atau misalnya kita pengen pembaca punya kesan tertentu terhadap suatu peristiwa, padahal kemudian nanti kita ungkap bahwa peristiwa tidak seperti itu gitu. Jadi ini yang paling dasar ya, red herring. Kemudian flashback, ini favorit saya secara pribadi karena saya sering pakai di karya-karya saya. Jadi memakai kronologi yang tidak linear, cerita itu bisa balik ke masa lalu, bisa kembali ke sejarah dan lain sebagainya. Karena di situ akan bisa menguak sesuatu misteri yang tidak terungkap di masa-masa sekarang. Jadi orang-orang tuh bisa kena twistnya gitu. Ternyata dulu kayak gitu ya. Itu akan bisa mengubah persepsi orang terhadap cerita itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ganti sudut pandang, ganti point of view. Ini sebenarnya mirip dengan flashback. Cuman kalau flashback kan kita memainkan waktu ya. Kalau ganti point of view ini kita memainkan tempat. Jadi manipulasinya ke lokasi. Jadi kalau misalnya si A memandang suatu peristiwa begini, lalu tiba-tiba di tengah cerita kita bisa pindah ke sudut pandang orang lain yang juga tahu tentang peristiwa yang sama. Lalu kemudian dari orang lain ini kita bisa dapat kesan yang lain gitu. Oh, ternyata peristiwanya nggak kayak gitu, nggak seperti yang disampaikan oleh si tokoh pertama tadi gitu. Nah, itu bisa menguak rahasia-rahasia yang kita sembunyikan di awal. Nah, yang terakhir ini sederhana sekali. Sebentar. Saya baru tahu istilahnya nih setelah kemarin baca-baca ya. Saya tahu, tapi saya baru tahu itu ternyata ada istilah khususnya, anagnorisis. Jadi ini khusus mengungkap jati diri dari seorang tokoh. Kalau saya lihat contoh yang paling terkenal kayaknya Star Wars ya, film di mana si tokoh itu ternyata adalah bapaknya si ini. Biasanya kayak gitu. Jadi ternyata si ini adalah saudaranya ini ternyata bosnya ini dan sebagainya. Pengungkapan jati diri dari tokoh itu tuh bisa menjadi twist yang sederhana tapi ternyata bisa berdampak terhadap keseluruhan kesan pembaca terhadap keseluruhan cerita itu gitu. Nah, ini basic ya, yang banyak dipakai dan saya sendiri paling sering pakai yang flashback sama ganti point of view di novel saya yang pernah saya tulis. Nah, berikutnya sebelum ganti slide berikutnya ini ada juga saya temukan, tapi saya menyebutnya coba Daras langsung aja. Ada juga dua teknik yang ternyata ada konsepnya, ada namanya. Tapi kenapa saya bilang advance? Karena kecuali penulis itu memang bisa menemukan konteks yang pas untuk ceritanya yang jenisnya yang pas. Artinya tidak semua cerita bisa. Misalnya yang ini ya, yang pertama di Deus Ex Machina ini, itu kan twist di mana ini sesuatu atau seseorang ini nggak pernah kita ceritakan dari awal, nggak tahu kita, pembaca nggak tahu. Tapi tiba-tiba di akhir-akhir cerita dia muncul dan dia bisa kayak menyelesaikan segala konflik yang ada di dalam novel itu. Ini biasanya dulu sih dipakai di karya-karya klasik ya, di karya-karya klasik di Yunani, dan biasanya ada hubungannya dengan filsafat, atau dia mau
ngomongin soal satir gitu. Jadi memang khusus dan memang menurut saya sulit untuk bisa berhasil. Dan yang terakhir, unreliable narrator, ini sebenarnya seperti red herring tadi, jadi manipulasi. Cuman yang melakukan manipulasi itu adalah naratornya. Ini biasanya di cerita-cerita yang sudut pandang orang pertama ya, aku gitu. Jadi akunya cerita gini, lalu di tengah cerita pembaca mendapatkan kesan bahwa apa yang diceritakan dari awal itu kayaknya nggak 100% bisa dipercaya gitu. Ini juga sulit kalau menurut saya. Jadi memang ada jenis karangan tertentu atau konteks tertentu, topik tertentu, atau memang kecanggihan kreatif dari penulisnya sehingga dia bisa membuat dua teknik ini bisa berhasil. Dan saya jarang menemukan, karena kalau ini keliru dalam memakainya, saya kira ini justru bikin pembacanya malah jengkel gitu, kayak ngerasa dikerjain. Jadi bukannya sampai ke kesan yang pengen kita capai tadi, tapi dia malah bikin bete yang menyaksikan, yang membaca gitu. Udah, itu kira-kira ya teknik yang bisa saya sampaikan. Lanjut, Teres. Nah, ini rule of thumb atau prinsip utama yang saya bisa pikirkan ya semalam ya. Yang pertama itu ada istilah sering dipakai dalam creative writing dimanapun di film maupun di buku ya. Yaitu dia harus organik, menyatu dengan keseluruhan cerita. Organik itu artinya kalau seperti apa ya, makhluk hidup seperti tumbuhan itu, rantingnya, daunnya dengan batangnya, dengan akarnya itu tuh seolah-olah seperti satu kesatuan yang sama gitu loh. Jadi tidak bisa twist itu muncul yang seolah-olah lepas dari bagian cerita yang lain. Nah, itu nggak bisa. Ini bahkan saya pernah membaca novel Amerika yang ditulis seorang novelis terkenal. Ini malah dia tidak pakai, dia apa ya? Dia justru melanggar ini. Jadi kesannya lucu. Jadi coba saya ceritakan dikit ya. Novel itu dari awal sampai pertengahan cerita sampai mau akhir cerita itu dia bercerita tentang dia dikejar-kejar oleh seseorang yang terobsesi sama dia gitu, kayak mau mencelakakan dia dan keluarganya gitu, kayak gitu kan. Jadi murni thriller dan sangat realistik, sederhana. Lalu tiba-tiba penyelesaiannya di akhir adalah dia ketemu mesin waktu yang bisa dipakai untuk mengalahkan si penjahatnya tadi. Itu tadi, itu nggak pernah ceritain mesin waktu, jadi kelihatannya dia tidak organik, tidak nyambung dengan bangunan konflik yang dirancang, yang dibangun dari awal cerita. Terus yang kedua, momentumnya harus pas. Momentum yang pas ini nggak harus, plot twist itu nggak harus di akhir, dia bisa di tengah, dia bisa bahkan ada plot twist kecil yang bisa ditaruh di depan dan lain sebagainya. Jadi momennya harus dipikirkan benar-benar, supaya dia ketika kita ngelihat cerita itu secara keseluruhan, kita bisa ya memang momentum ini hanya bisa kelihatan kalau kita punya pandangan terhadap cerita itu secara secara besar gitu loh. Jadi kita tahu bangunan ceritanya secara garis besar, baru kita bisa menentukan momentum yang pas. Ini harus pas nih, harus di sini, harus di sini, harus di sini gitu. Terus yang ketiga, yang penting juga gunakan seperlunya, karena kalau bayangin aja kalau misalnya terlalu banyak plot twist itu kayak orang pasti kayak capek dan ngerasa tidak terlalu berarti twistnya. Malah mungkin bisa berhasil kalau misalnya ceritanya jadi komedi gitu ya, jadi kayak kesana. Tapi kalau cerita yang crime, festive crime yang beneran, saya rasa sih memang harus digunakan seperlunya aja gitu. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan perdebatan selalu ada ya. Apakah plot twist wajib ada? Kalau saya berpendapat tidak, karena ada yang lebih penting daripada plot twist. Nah, yaitu empat elemen ini sih kalau saya ya. Yang pertama, alurnya harus kuat, penokohannya harus kuat, setting tempat dan waktunya harus meyakinkan, terus konfliknya seru. Itu elemen-elemen yang lebih fundamental ketimbang plot twist. Kalau misalnya 4 ini ada, tapi plot twist-nya nggak nendang atau nggak ada, itu cerita masih bisa dinikmati kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya 4 ini jelek, buruk, plot twist-nya bagus, itu pembaca nggak akan bisa nikmati, walaupun plot twist-nya bagus. Tapi tentu saja karya akan lebih sempurna jika punya 4 hal di atas, plus plot twist yang nendang, terutama di crime ya, di crime novel gitu. Lanjut.
Saya coba kasih contoh ya, contohnya 2 aja. Sebenarnya contohnya banyak sekali dan saya coba cari contoh yang mutakhir lah, maksudnya yang baru gitu. Novel misteri thriller Indonesia dengan plot twist yang mengena. Yang pertama ini yang sebelah kiri itu Rumah Lebah oleh Mbak Rui Meta. Ini novel lama tapi diterbitkan ulang tahun kemarin. Ini menurut saya plot twist-nya tergarap dengan baik dan cukup mengagetkan pembaca yang baca gitu. Terus yang kedua itu Dua Dini Hari oleh Mbak Chandra Bintang tahun kemarin juga. Itu juga gitu. Jadi tadi sudah saya jelaskan. Jadi cerita itu make sense karena plot twist-nya. Jadi pertama-tama kita baca itu kayaknya ini ceritanya mau dibawa kemana, kita nggak jelas. Tapi kita ikut aja, nah itu ternyata terbayar dengan plot twist yang di belakang. Jadi menurut saya 2 ini contoh mungkin bisa dicoba dibaca dan dipelajari sebagai referensi gitu. Nah, sebentar. Sebelum ke slide berikutnya, saya tadi kan sudah bilang bahwa plot twist itu tidak wajib. Jadi memang tanpa plot twist itu sebuah novel crime itu ternyata bisa juga jalan gitu, works gitu. Nah, di slide berikutnya saya akan kasih contoh nih. Coba, Deras. Nah, 2 ini menurut saya bagus, cukup bisa dinikmati walaupun plot twist-nya hampir-hampir nggak ada. Bahkan bisa dibilang nggak ada. Yang 3 Sandera Terakhir oleh Mas Bramantyo Anindito tahun 2015, ini ceritanya sederhana aja, straightforward. Jadi misi tentara datang ke Papua untuk menyelamatkan sandera. Memang ada berbagai kendala, tapi sebenarnya ketika kita baca dari awal kita udah tahu bahwa nanti endingnya adalah sanderanya bisa selamat gitu. Jadi nggak ada twist di sana. Tapi tetap aja seru kita bertanya-tanya gimana caranya nyelamatinnya, gimana cara ngelawan musuhnya. Jadi itu tetap bagus. Nah, yang kedua, Nostalgia Merah, ya, ini novel indie dari M. Fadli, orangnya ada di sini, tahun 2018. Ini menurut saya juga bagus, padahal nggak ada twist-nya, karena ini cerita detektif, tapi tersangka pembunuhnya itu udah ketahuan di depan gitu loh. Jadi kayak nggak ada kejutan, nggak ada twist. Nggak ada tiba-tiba di akhir, tiba-tiba pembunuhnya bukan dia. Nggak mungkin, karena pembunuhnya udah ketahuan. Tapi tetap aja bisa dinikmati. Jadi jalannya penyelidikan itu ternyata tetap bisa seru tanpa plot twist tersebut. Dah. Lanjut. Kayaknya plot twist ini aja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Saya akan masuk ke teknik riset. Ini juga agak susah karena ini sangat-sangat umum, sangat-sangat abstrak sebenarnya buat saya. Karena riset itu sebenarnya kalau misalnya jawaban sebenarnya adalah ya yang seseraknya kita aja gimana gitu. Cuman bolehlah saya coba sharing beberapa yang saya alami dan beberapa hal yang beberapa prinsip yang saya ikuti gitu ya. Lanjut, Daras. Novel perlu riset, perlu tentu saja untuk memperimajinasi, membuat cerita terasa nyata. Itu istilah saya sendiri ya, imagination can bend reality. Tapi but first we need to know what the reality is. Kita mau memanipulasi fakta, kenyataan gitu kan. Tapi tentunya kita harus tahu kayak kenyataannya itu seperti apa dulu, baru kita bisa otak-atik untuk mendukung cerita kita. Lanjut. Nah, apa saja yang perlu diriset? Nah, ini saya kemarin spontan aja nih, kira-kira apa? Biasanya saya kalau bikin novel apa aja yang perlu saya riset? Saya taruh karakter nomor 1 karena saya percaya bahwa yang terpenting di dalam sebuah novel adalah karakter tokohnya. Jadi kita tuh bikin novel itu untuk menceritakan karakter-karakter yang bikin novel itu hidup. Plot dan lain sebagainya itu nomor berikutnya. Jadi kita kalau misalnya mau bikin itu, kita harus tahu karakter kita tuh siapa, ya, kita harus tahu misalnya dia dokter itu profesi seperti apa, cara bicara, kebiasaan, budayanya seperti apa gitu. Kemudian latar tentunya novel kita punya setting, tempatnya di mana, waktunya di mana. Berikutnya plot. Nah, plot ini kita bisa cari tahu di dunia nyata tuh pernah nggak cerita yang kayak gini tuh terjadi. Nah, gimana kejadian nyata itu kayak gimana, endingnya gimana gitu. Kemudian karya lain, ini kalau ada waktu, saya juga tidak selalu melakukannya. Cuman kalau ada waktu, saya mencoba untuk mencari ada nggak novel lain atau komik atau film yang kira-kira ceritanya tuh mirip-mirip dengan apa yang saya kerjakan. Gitu. Karena saya pengen tahu gimana dia menceritakannya, adakah yang bisa saya adopsi di dalam cerita saya. Gitu. Nah, lanjut, Daras. Nah, ini cepat aja ya, sumber riset pasti tahu lah. Saya kira sekarang hampir semua penulis pasti sumber utamanya sekarang internet sih kayaknya ya. Tapi bisa juga media cetak,
buku, majalah, koran, atau langsung wawancara telepon. Ini nggak ada yang aneh lah di sini. Pasti semua teman-teman juga udah tahu sumber riset. Lanjut. Nah, ini yang menurut saya baru kepikiran juga nih. Sebelum riset sungguhan itu kita harus tahu big idea. Jadi sebelum kita mulai riset yang beneran itu kita paling nggak udah kebayang, paling nggak udah punya premis novel kita apa. Karena premis itu yang akan menjadi panduan kita untuk melakukan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya kita pengen cari tahu. Saya kasih contoh langsung ya di novel paling baru saya, novel Efek Jera, itu 1 kalimat aja bikin. Jadi sebelum kita bikin novel kan kita harus punya satu premis 1 kalimat aja, itu tentang apa. Di novel saya kan pokoknya saya bikin 1 kalimat, seorang anak jalanan terlibat penyelidikan skandal perusahaan besar. Nah, risetnya kemudian berangkat dari kalimat ini. Karena dari 1 kalimat ini muncul banyak pertanyaan, misalnya seorang anak jalanan. Oh, berarti saya harus tahu kehidupan anak jalanan kayak apa. Penyelidikan skandal perusahaan besar. Saya harus tahu perusahaan besar kayak apa. Perusahaan besarnya apa. Terus skandal-skandal yang ada seperti apa. Terus gimana cara menyelidikinya. Jadi berangkat dari 1 kalimat sederhana, kita langsung mulai melakukan risetnya. Lanjut. Nah, itu tadi poin yang pertama nyambung yang tadi. Jadi premis novel itu sebagai panduan riset. What do I need to know based on this premise? Jadi premis ini yang jadi panduan. Nah, yang kedua saya kira perlu ya untuk penulis kemampuan membaca cepat. Karena riset tuh perlu, kita tuh paling nggak perlu tahu bahwa ini perlu nggak sih? Ini perlu nggak? Ini penting nggak sih buat tulisan saya? Enggak. Itu kan kemampuan membaca cepat itu penting untuk memilah itu. Nah, salah satu caranya adalah melatih memahami gambaran besar atau ringkasan atau inti dari tiap informasi. Jadi yang kita jangan terbebani dengan mau ngambil semua detail gitu. Detail itu waktu itu kejadian tanggal berapa, atau misalnya teman-teman mau bikin apa gitu tentang pistol atau bom, lalu kemudian perlu tahu secara detail mesiunya seperti apa, bomnya apa, jenis ledakannya berapa kekuatannya, itu bisa ditambahin nanti ketika Anda sudah mulai menulis draft. Yang penting tahu dulu gambaran besarnya, itu yang penting. Nah, terus yang terakhir adalah segera mulai menulis naskah ketika informasi sudah cukup, paling nggak untuk bab awalnya. Karena yang namanya riset kalau diturutin nggak akan pernah selesai. Riset itu pasti, apalagi kalau kita suka bahannya itu bisa keterusan gitu. Atau kita makin terbebani, kayaknya kurang, kayaknya belum, karena belum gimana. Paling nggak kalau udah sampai bab awal kita udah bisa bikin, langsung aja bikin. Karena nanti bisa riset itu bisa berjalan paralel dengan penulisan draft. Penulisan draft kita baru ingat, oh kayaknya saya perlu ini itu ketika kita kerjain gitu. Lanjut. Nah, kemudian ini pertanyaan kemarin saya kayaknya diminta khusus, salah satunya khusus ini, harus ada materi ini gitu. Memasukkan informasi hasil riset dalam novel. Terutama misalnya novel yang seperti saya bikin ya, itu kan sangat banyak data di situ. Nah, informasi secara data ini atau fakta ini, jika ingin dimasukkan ke dalam cerita, itu harus tersebar dengan efektif dan efisien. Jangan numpuk di depan atau gimana, atau langsung naratornya tanpa dialog langsung cerita, oh ini berdiri tahun ini atau apa gitu kan, sejarah disampaikan di situ. Enggak, tapi harus tersebar secara efektif dan efisien. Caranya dengan dialog tokoh ya. Misalnya nah ini harus cocok, yang bicara siapa harus cocok dengan kontennya. Misalnya tentang medis ya tentunya yang bicara yang masuk akal adalah dokter atau ahli kesehatan masyarakat atau apa. Terus kapan dibicarakan harus pas dengan situasi. Jadi jangan misalnya pas lagi bercanda-bercanda tiba-tiba ngomong serius, atau pas lagi serius tiba-tiba lagi bercanda. Jadi harus pas lah siapa dan kapannya. Kemudian selain dialog dia bisa juga dimasukkan ke dalam narasi. Jadi bukan dialog tapi narasi. Jadi juga harus pas waktu dan konteksnya. Dan yang terpenting adalah fakta informasi itu, penjejalan informasi itu emang dibutuhkan oleh cerita. Jadi dia bisa move forward, memajukan cerita, atau dia bisa membantu pengembangan karakternya. Kalau enggak usah dimasukin. Gitu. Lanjut. Nah, ini rule of thumb, prinsip buat saya. Cerita adalah lokomotif, sementara informasi, data, fakta itu adalah gerbongnya. Jadi jangan sampai kebalik. Jangan sampai kita nulis cerita ngikutin data. Karena kita nulis fiksi di sini ya. Kalau non fiksi,
memang kita harus data itu harus lengkap dan jangan sampai terlewat gitu. Karena kita akan nanti dianggap misleading gitu ya. Fakta harus jelas. Tapi kalau fiksi, that's the point gitu loh. Kita memang lagi menyajikan cerita. Jadi data informasi itu masuk berdasarkan kebutuhan cerita. Ceritanya butuh ngasih tahu itu apa enggak gitu. Kalau enggak, jangan ragu-ragu untuk tidak memasukkannya. Nah, ini yang menarik ini. Dan saya percaya ini. Kalau ada kita udah riset, terus informasi itu lupa, nggak kita catat, dan itu lupa, itu biasanya karena memang tidak menarik. Dan suatu hari saya menemukan Stephen King juga bilang gitu. Stephen King itu lucu loh, dia nggak pernah bikin catatan-catatan itu, jarang dia bikin. Karena dia percaya bahwa ide yang bagus itu pasti dia ingat. Kalau dia nggak ingat, berarti ide itu tidak menarik dan tidak pantas masuk ke dalam novel dia. Tapi tentunya terserah teman-teman ya, batasan, mana penting dan mana tidak, itu tentunya kembali ke diri teman-teman masing-masing. Masih ada nggak ya slide-ku ya? Lanjut, Daras, masih ada? Habis, Bang. Habis. Oke, saya kira itu aja ya. Itu dulu, nanti bisa berkembang ke materi lain. Terima kasih ya. Oke, makasih banyak Bang Sugaida atau Bang Ade ya sudah memberikan beberapa materi untuk kita. Sebenarnya nanti kita akan membuka sesi tanya jawabnya di akhir ya. Oh, udah ada Bang Fadli ya? Kira tadi out. Iya. Oke, terima kasih ya. Thank you Dara sudah backup. Karena kebetulan lagi piket di kantor, jadi sekalian. Nah ini tadi udah dengar materi dari Bang Sugaida. Tadi benar kalau teman-teman udah punya pertanyaan, silahkan aja langsung taruh di kolom chat, nanti dibacakan setelah setelah materinya Mas Karmantio selesai. Jadi sekalian barengan. Tapi mungkin ini ada satu pertanyaan aja, mungkin Bang Adi boleh jawab ini Bang, biar kesannya ada sedikit nanti buat pancingan buat teman-teman yang lain. Nah ini ada pertanyaan dari Lestio Haryanto. Apakah 3 novel Bang Sugaida dibuat dalam 1 kali riset? Pemilihan riset dari internet, bagaimana memilahnya supaya tidak dapat hoax? Oke, saya jawab langsung ya. Apakah 3 novel dibuat dalam 1 kali riset? Enggak lah. 1 novel 1 riset. Bahkan ada yang lama itu kan juga. Pokoknya intinya, enggak. Pokoknya intinya bukan langsung 1 kali riset. 1 novel ya 1 riset. Karena kan 3 novel itu juga masing-masing beda ininya, nuansanya beda dan topik yang dibawakan juga beda. Terus pemilihan riset dari internet, bagaimana memilahnya supaya tidak dapat hoax, ini sebenarnya sama dengan tips bagaimana memilah informasi yang benar dan informasi yang tidak valid. Ya tentunya dilihat ini yang ngomong siapa. Misalnya kita website siapa yang nulis, dia diposting di media yang kredibel atau tidak. Media-media yang kredibel tentunya yang dikenal. Kalau misalnya dia media massa, tentunya dia jurnalisnya beneran, atau dia cuma blog. Kalau blog pribadi kan kita perlu pertanyakan gitu. Kira-kira itu aja sih. Artinya ini loh, kalau memilah yang informasi yang Iya, lanjut Mas. Udah. Oke. Udah selesai. Oke, thank you ya pertanyaannya. Nanti kita sambung lagi, pertanyaan masih banyak mungkin. Langsung saja mungkin ke materi kedua. Mas Karmantio ini dulu tahun 2013 tuh sempat melihat novelnya Tangan Kelima dari Visi Media. Nah, terus tiba-tiba kabarnya dikabarkan akan dibuat ulang ya Mas ya. Mas Armantio barengan sama novelnya Daras 11 Babak yang akan diterbitkan nanti oleh penerbit Sunset Road. Nanti udah buka PO-nya, silahkan dilihat ya, mungkin lihat di IG-nya penerbit Sunset Road gimana cara PO-nya, masih terbuka kalau nggak salah ya. Nah, untuk materi kali ini ngebahas tentang membangun karakter dan menulis latar. Oke, untuk materinya dipersilakan. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Mas Fadli, ada Mas Ade di sini, ada Mbak Daras, dan mungkin ada Mbak Mutia di sini, dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pada sehat. Terima kasih buat kesempatannya. Nah,
Ini kita mau ngebahas tentang latar dan karakter, crafting karakter dan latar. Ya. Sebelumnya perkenalan dulu ya, mungkin pada belum familiar ya. Jadi saya pertama memang nulis novel tadi tahun 2013 itu Tangan Kelima. Bisa next Mbak. Ya, ya novel saya udah bikin novel ada beberapa sih ya. Yang pertama tuh pertama kali Tangan Kelima sama Visi Media tahun 2013. Tapi sehari-hari perkenalan aja. Pekerjaan saya kerja di Bank Indonesia, jadi auditor, pengawas bank, jadi mirip detektif gitulah pekerjaannya. Terus kerja juga sebagai copywriter, penulis di salah satu startup di Indonesia. Sama saya bikin film juga, dan sekarang juga lagi ini gencar promosi untuk Tangan Kelima. Next Mbak. Ya, Tangan Kelima ini sebenarnya crime, bisa dibilang crime, thriller, historical, ada beberapa ya. Jadi di dalam ceritanya ini ada timeline sejarah gitu, sejarah tentang Indonesia yang direpresentasikan dari sebuah penemuan mobil. Nah, tokohnya ini dia adalah lulusan arkeologi, jadi pekerjaannya pengen tahu sih arkeologi itu gimana, dan agak mirip detektif ya. Kalau detektif itu kasus kemarin gitu atau kasus beberapa minggu yang lalu, tapi kalau arkeologi itu kayak kasus berapa puluh tahun yang lalu. Nah, di sini sih pengen nunjukin Indonesia juga ada arkeologi dan kebendaan modern gitu. Next. Nah, ini saya juga nulis novel romance judulnya Pergilah Pulang, yang Tangan Kelima itu sama Visi Media, kok yang ini sama Gramedia. Jadi ya apa ya, hobi aja ya. Kadang moodnya lagi nulis detektif, thriller, kadang juga nulis romance juga, quotes juga. Next. Ya, ini saya juga nulis di beberapa majalah, sama nulis film Filosofi Kopi 2. Kalau teman-teman pernah nonton, ada Filosofi Kopi 2. Lalu sekarang lagi bikin film festival juga buat iFlix, buat YouTube juga. Jadi nanti kita bukan cuma bicara novel, tapi juga bicara film ya. Saya juga senang ngamatin film juga, baca juga. Next. Nah, untuk apa sih belajar karakter latar gitu kan? Apa gunanya gitu kan? Ya, pengalaman yang lebih asik buat mengamati supaya binge watching sama reading. Oh ya, ini menarik ya karakter sama latarnya. Lalu kita juga bisa tahu karakter orang kenapa begini. Terus bagaimana kita bisa menulis dan membuat karakter. Lalu juga secara nggak sadar ya, novel, buku itu kan mempengaruhi karakter kita sendiri. Jadi kita bisa saring mana yang bisa kita aplikasikan, mana yang enggak. Nah, jadi mungkin kira-kira latar dan karakter itu menarik nih buat dipelajarin. Next, Mbak. Nah, step 1, kita menentukan selling point dari karya kita. Dari pembentuk ceritanya. Tadi Mas Ade udah men-share, memang ada beberapa ya komponen dari cerita. Nah, kita kan tahu semua ya, ada alur, ada latar, ada tokoh atau karakter, lalu ada benda, ada pekerjaannya apa, itu bisa masuk ke alur juga. Terus ada peristiwa, itu biasanya untuk novel historical, atau juga tambah-tambahan gimmick ya kan, di dalam cerita itu ditambahin ada lirik musik, ada puisi, ada adegan. Nah, itu cuma gimmick lah. Tapi intinya ya 3, alur, latar, sama tokoh. Sisanya itu ya penambahan gitulah. Kalau benda bisa aja benda ngomongin pesawat, jatuhnya pesawat Boeing ini gitu kan, itu kan benda kan, dari benda Boeing gitu. Nah, ada tokohnya, ini tokohnya si benda itu gitu. Terus juga dari pekerjaan gitu, kayak misalnya penembak polisi ini ya, itu pekerjaannya polisi ya, begitulah kira-kira. Nah, mana yang paling penting gitu ya, mana yang paling penting ya tergantung apa yang ingin ditonjolkan, tema dari cerita yang ingin dibuat itu apa. Tetapi kalau kita lihat lagi, memang latar sama tokoh, dulu saya agak terjebak juga nih. Saya pikir yang paling penting dari cerita itu selalu ngomong-ngomong selalu tentang alur gitu, tentang ceritanya seperti apa. Kayak ngomong ke teman, gue pengen punya cerita nih tentang ini. Selalu kita kalau ketemu teman itu, dia, gue punya ide cerita nih. Tapi ide cerita itu selalu tentang cerita. Nggak pernah, jarang banget kita ngomong tiba-tiba, gue pengen bikin cerita tentang yang latarnya begini, atau orang yang
orang yang suka marah-marah, jarang kan? Pasti kebanyakan orang kepikirannya berangkat dari alur cerita. Padahal alur cerita itu terbentuk karena adanya tokoh, karakter, defect di karakternya. Nah, disitulah terbentuk alur cerita yang menarik gitu. Jadi memang selama ini kan kita mikirnya tentang ini, tapi tentang subjek apa predikatnya kan, padahal sebenarnya penting itu juga subjek dan objek. Next. Ini lumayan banyak lagi slide-nya lagi. Nah, apa sih yang balik lagi mengenai yang paling penting? Nah, sekarang kita ngomongin film yang karakter sama latarnya kuat sama novel. Contoh Sherlock Holmes. Kita nggak pernah ingat Sherlock Holmes dan cerita Sherlock Holmes yang mana yang paling membekas. Kita cuma tahu ya udah Sherlock Holmes itu karakter. Queen's Gambit itu kan novel dari novel itu tahun 60-an. Sekarang diadaptasi Netflix. Kesannya kayak itu kan film tentang catur, enggak itu. Sebenarnya yang bikin Queen's Gambit populer itu karena si cewek ini pinter gitu. Si cewek ini jago. Masalah film tentang main catur banyak gitu. Tapi kenapa di booming? Karena karakternya. Lalu Joker. Emang kita tahu Joker ada banyak versi gitu kan. Ada Joker yang Heath Ledger, ada yang apa. Tapi yang signature itu adalah Joker. Kenapa Joker bisa muncul? Karena dia ada mentalnya juga, sakit mental. Ada juga yang bilang karena dia ini oleh kecewa sama dunia gitu. Nah, tapi tetap Joker itu ikonik. Nggak ada orang peduli kayak ini Joker yang jago, triknya bagus, enggak. Joker, The Joker, udah gitu. Harry Potter juga gitu. Sama gitu. Padahal Harry Potter tuh tokohnya banyak banget. Seru gitu kan, novel Harry Potter. Tapi kenapa ikonik? Padahal si Harry ini biasa-biasa aja nih orangnya kan. Nggak ada yang bukannya paling ganteng, bukannya paling jago sihirnya gitu kan. Tapi ikonik gitu kan. Makanya nama bukunya itu Harry Potter gitu, bukan Hogwarts gitu. Nah, ciri-cirinya apa sih kita tahu novel yang nunjukin karakter atau film gitu. Nah, biasanya satu orang ceritanya banyak gitu. Dari Harry Potter dan apa. Sherlock Holmes dan kasus apa. Nah, biasanya judulnya itu ada di namanya. Nah, kalau kita ngomongin karakter, kelebihannya ya itu lebih ikonik, lebih diingat orang. Karya kita bisa jadi legacy gitu kan. Ini kan semua yang disebut tadi kan Sherlock Holmes, Harry Potter, itu diingat orang. Apapun ceritanya orang beli. Ya kan? Kalau kita udah punya karakter kayak Harry Potter, mau Harry Potter dan Luhut juga orang beli gitu kan, kayak apapun lah itu enaknya menonjolkan karakter, kita bisa bikin berseri-seri. Itu karakter. Sekarang latar. Nah, latar Godfather, ya kan, Mario Puzo novel. Itu latar waktu dan budaya Italia gitu, yang dia pindah ke Amerika, latar waktu tahun 40-an, waktu mafia masih kenceng. Nah, si latar ini kan tokoh-tokohnya nggak ada memorable nih, banyak yang memorable, ada Sony, ada siapa. Tapi tetap orang ingatnya Godfather sebagai satu komplit kesatuan. Tadi juga Mas Ade mention Star Wars. Nggak ada yang ini, wah pokoknya yang penting Rey, yang penting emang Godfather keren apa. Tapi orang ingatnya latar si tempatnya si antariksa. Kapal perangnya, semuanya latarnya. Kemudian Replay 1988 itu juga booming, itu latar waktu, jelas. Ada judulnya tahun. First Man, dan Neil Armstrong, latar peristiwa. Laskar Pelangi, Andrea Hirata, itu juga latar tempat, Belitung, sekolah, gitu kan. Mungkin ada si Ikal dan bla bla bla, tapi tetap latarnya yang menonjol. Nah, ini yang nggak kalah ada Lord of the Ring. Tadi ada Harry Potter, si tokoh Lord of the Ring ini orang nggak ada pokoknya sangat mengacu pada Frodo atau Gandalf, tapi lebih ke kesatuan si latarnya. Si Tolkien ini ngebangun semua bahasanya, tempatnya, alatnya semua. Nah, jadi memang teman-teman ya, karakter dan latar ini terserah kita mau milih yang mana, tapi yang jelas akan sangat jarang kalau berhasil dua-duanya gitu. Jadi kalau mau ya kita segmented, kita mau nonjolin karakternya atau latarnya. Ciri-ciri yang latar itu apa? Ada peristiwa unik. Nah, kelebihannya apa? Dapat mempromosikan sesuatu, atau propaganda, atau bikin pop culture. Star Wars, pop culture. Mempromosikan sesuatu, propaganda. First Man, Amerika, waktu Perang Dingin. Ya kan? Jadi, dia negara yang bisa ke bulan, gitu, propaganda, gitu kan. Quote and quote nih.
Laskar Pelangi mempromosikan Belitong. Godfather, gitu kan, itu pop culture juga, itu mafia. Nah, ini kelebihannya, cirinya tuh beda sebenarnya kalau kita amati nih. Tapi terserah, apa teman-teman mau bikin cerita yang diingat orang atau mempengaruhi orang. Gitu. Penting, mana yang paling penting, mana yang pilih, silahkan. Itu kembali ke teman-teman, apakah karakter atau latar. Tapi yang jelas karakter atau latar adalah membentuk salah satu unsur cerita yang penting. Next. Nah, terus gunanya waktu, latar, dan tempat apa? Apa sih bedanya? Kenapa mesti Jakarta, Bandung? Nah, kalau tahun kelima itu settingannya ada Jakarta, Bandung, terus ada Hong Kong. Walaupun saya nggak pernah ke Hong Kong gitu ya, waktu itu saya ngarang aja gitu kan. Kebanyakan orang penulis menceritakan pengalamannya. Oh, waktu saya di Italia, terus dia jadi nulis Italia. Waktu saya kuliah di Amerika, nulis dinginnya Amerika. Menurut saya bebas aja ya. Waktu itu saya nggak pernah ke Hong Kong juga, sampai sekarang juga nggak pernah gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, latarnya bikin aja gitu, riset aja gitu kan. Kenapa mesti Jakarta? Kenapa saya bikin Bandung gitu? Padahal sama-sama Indonesia kan, bahasanya juga saya nggak pilih yang bahasa apa. Ada lagi novel yang lebih niche lagi tentang daerah-daerah di mana ya. Apa sih yang membedakan gitu? Nah itu tergantung unsur ceritanya. Terus apa bedanya tahun 50-an, 60-an, 80-an gitu? Padahal teknologinya sama-sama beda. Kadang latar waktu itu penting juga, kadang ditemukannya handphone. Nah, handphone itu bisa jadi unsur cerita. Atau kamu kayak tahun kelima itu settingannya tahun 2002. Jadi agak unik itu, settingannya tahun 2002, menceritakan tahun 60-an, ditulis tahun 2013, terbit lagi tahun 2020. Nah, itu rumit ya tahunnya, timeline tahunnya ya. Tapi kenapa saya pilih tahun 60-an apa, itu berbasis peristiwa di Indonesia pada waktu itu. Ada tentang background komunisme, ada background krisis 98, ya gitulah. Itu menggunakan latar. Terus nanti apalagi bedanya kemarau, hujan, dan lainnya. Next. Nah, sekarang step 2. Tadi kan kita udah tahu nih, selling point-nya mau karakternya, apa mau latarnya. Nah, sekarang kita bagaimana cara membangun karakter. Nah, karakter itu apa sih membentuk karakter? Ya sama lah kayak manusia. Nah, kalau kita baca buku dari psikologi sastra ya, ini nanti dicari aja lah, ada namanya ID, ego, superego. Lalu nanti ada 16 personalities, ada horoskop. Ini kesannya klise ya, kamu percaya zodiak gitu kan? Enggak juga. Jadi zodiak itu lucu gitu. Jadi ngebagi orang dari 12 karakter yang berbeda gitu. Ya nggak apa-apa, bukan berarti kita harus percaya ke situ ya. Cuman ada kelompok sifat yang sebenarnya saling berkorelasi gitu kan. Ada sebenarnya psikologi itu nggak orang tuh karakternya beda-beda ya, tapi jarang yang bertentangan jadi satu gitu. Kalaupun ada jadinya kompleks gitu kan. Nah, terus latar belakang keluarga, traumanya, suku. Terus kalau kita tahu SWOT analisis, nah itu kita bikin SWOT-nya tuh di karakter. Lalu keahliannya apa, pendidikannya apa, pekerjaan apa, hobi, selera, banyak lah. Ya sama kayak kita ngeliat diri sendiri. Kita semua punya poin-poin di sini. Kita ada yang punya trauma, ada yang punya apa, ada yang kelebihannya apa, seleranya apa, macam-macam lah. Itulah yang membentuk motif gitu. Kenapa si tokoh utama melakukan ini? Motif ya mungkin karena background karakternya seperti ini gitu. Dari semua ini jadilah motif. Nah, ada juga yang motif nggak sengaja. Contoh kayak Spider-Man, Peter Parker cuman nggak ada motif, cuman di lab tiba-tiba digigit laba-laba gitu kan. Ya udah terus tiba-tiba dia jadi superhero. Itu kan aneh gitu kan, nggak ada motifnya, nggak ada hubungan antara dia dulu gimana tiba-tiba kegigit. Menurut saya agak random itu Spider-Man. Terus tiba-tiba digigit, terus tiba-tiba dia jadi menolong orang lain gitu. Jadi akhirnya dijelasin kan, with greater power comes great responsibility. Akhirnya dijelasin tuh, Uncle Ben-nya mati. Ternyata saya kira Spider-Man itu random, ternyata kematian si uncle-nya ini, pesan si uncle-nya itulah yang jadi motif jadi superhero gitu. Walaupun kejadian-kejadiannya random gitu. Nah, itu masuk ke latar belakang keluarga. Dan juga personality dia yang memang dia melankolis juga dan dia punya jiwa hero juga gitu. Nah, apa tipsnya ya paling untuk novel jangan pernah di step jelas gitu. Kalau misalnya si tokoh misalnya saya nama tokohnya di ini Rantau. Si Rantau dia adalah seorang yang sanguin atau dia orang yang melankolis. Nah, itu jangan tuh di novel. Atau dia apalagi wah dia zodiaknya ini, wah itu jangan tuh. Atau dia orangnya pemarah gitu kan. Enggak, biarlah berkembang bersama karakter itu, biarlah berkembang bersama apa yang dilakukan gitu. Jadi ini di riset semuanya, misalnya latar belakang keluarga biasanya orang yang
kehilangan ayah, si Ranto ini kehilangan ayah tuh mentalnya gimana sih? Lalu orang yang pekerjaan ini biasanya sukanya apa sih? Passionnya apa sih? Nah, itu tuh harus diperjelas gitu. Tapi perlu di state dia begini. Nah, untuk film juga jangan pernah stereotyping gitu. Misalnya karakter orang, saya sebut juga karakter orang turunan Cina tiba-tiba selalu ngomongnya lu orang, terus pakai baju agak-agak Cina gitu kan. Itu namanya stereotyping. Nah, itu namanya framing orang, itu nggak boleh gitu. Jadi untuk film itu memang biarlah dia berkembang. Kalau misalnya dia cuma ngomong Imlekan atau apa, ya udah cukup gitu, nggak perlulah itu diperkental-kentalkan. Atau misalnya orang yang di luar Jawa lebih kesannya katro, nah itu nggak boleh gitu. Jadi memang karakter itu jangan dijual banget gitu, jangan stereotyping seperti ini, tapi dibiarkan dengan tindakan-tindakan yang lahir dari pembentuk karakter ini. Next. Nah, tadi kita step 3 kita udah tahu sekarang bagaimana porsi penjelasannya. Kapan sih ini dijelasin banyak macam-macam, tergantung genrenya, tergantung bentuk tulisannya, apakah ini nulis naskah film, apakah ini novel, tergantung durasi dan halamannya, apakah ini film pendek. Kita bisa kasih hint kalau untuk film pendek atau film panjang atau novel, itu kita bisa dari apa yang dilakukan tadi, tergantung jumlah tokoh dan lainnya. Contoh kayak misalnya Money Heist kan, ada Tokyo, Berlin, bla 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 bla. Itu karakternya dibuat nonjolnya satu-satu aja gitu. Ini pemarah, ini galau, ini bucin. Itu kan nggak diperdalam sampai mana. Jadi karena tokohnya banyak, dia mewakili karakter-karakter itu gitu. Jadi tergantung jumlah tokohnya kita ngebagi. Jangan terjebak pada bukan tokoh utama, tapi kita terlalu mendalami salah satu tokohnya. Itu semua itu tergantung cerita yang ingin teman-teman buat gitu. Nah, itu juga prioritas masalah yang ingin dihadapi tokoh. Apakah masalahnya karena eksternal atau karena musuhnya, itu tergantung. Baru kita buatlah karakter mapping gitu. Jadi si tokoh utama didalemin, karakternya dibanyakin, deskripsinya dibanyakin, yang sidekick-nya dikurangin gitu. Nah, itu bagaimana kita menentukan porsi dari penjelasan karakter. Next. Nah, ini common mistakes dalam membuat karakter. Cerita untuk perempuan versus cerita untuk laki-laki. Kenapa kalau novel buat perempuan cowoknya dibikin sempurna? Contoh kayak novel Twilight kan. Edward Cullen ganteng ini. Ya kan, tapi ceweknya galau, nggak jelas gitu kan. Itu novel buat cewek. Begitu pula film Korea buat cewek. Ya kan? Cowoknya dibikin sempurna tanpa celah, tanpa cacat gitu kan. Sementara si cewek bingung gitu. Begitu pula cerita laki-laki. Untuk laki-laki, contoh superhero, ya kan? Superhero-nya pelongo-pelongo, tapi dibikin awalnya dia jagoannya nggak clueless gitu, tapi dibikin ceweknya sempurna gitu. Nah, ini tuh common mistake menurut saya, kayak terlalu apa ya? Terlalu menyempurnakan, mendewakan seseorang gitu, yang dimana ini supaya ya jual gorengan lah, supaya cepat laku nih cerita gitu kan, dibikin si karakter ini sempurna, idola, kan ngayal babu gitu. Nah, ini kebiasaan. Dan saya juga sampai suka berantem sama sutradara saya nih ya, soal bikin karakter. Kadang dia tuh terlalu, karena dia cowok kan, dia membuat karakter si cewek ini sempurna gitu. Sementara ya ini susah ini di Indonesia, di luar negeri pun masih begini gitu. Makanya dihina-hina tuh biasanya kalau yang gitu-gitu di Hollywood kan, kayak Twilight itu kan ya ini karena jebakan ini gitu. Nah, terus masalah karakter selalu berasal dari eksternal. Nah, itu threat juga ya. Contohnya, kalau kita lihat film superhero nih, semuanya itu kenapa ada musuh, itu kan ada pahlawannya gitu. Balik lagi Spider-Man kan. Kenapa ada musuh si Goblin itu? Karena tiba-tiba muncul Spider-Man. Kenapa yang lain ada musuhnya? Karena itu si jagoan itu yang men-trigger musuh itu. Ya, itu juga klasik gitu. Ya terserah itu apakah kita mau ngikutin arus yang seperti ini ataukah kita pengen di luar ini. Kemudian defect karakter apa imperfect karakter gitu kan. Sorry, ini kebalik, salah tulis. Defect versus perfect. Kapan kita harus menjelekkan si karakter? Kapan kita harus membuat karakter itu perfect gitu, si tokoh utama? Kapan kita bilang tokoh utama itu cacat gitu, celah, apa dia punya kekurangan? Kapan kita mendewasakan dia gitu? Nah, caranya adalah membuat masalah itu dari weakness dia, dari karakter dia yang tapi konsisten gitu. Contoh misalnya ada karakter ini, misalnya dia dapat masalah karena dia overthink.
karena dia terlalu banyak mikir, akhirnya dia melewatkan banyak kesempatan. Ya udah, fokuslah pada kekurangan dia itu di overthink, lalu bagaimana dia overcome weakness-nya dia gitu. Jangan tiba-tiba dia overthink terus tiba-tiba masalah itu ada ketika dia temperamen gitu, tiba-tiba kok tiba-tiba belok, dia punya kelemahan lain, dia tuh pemarah gitu kan, jadi dia pemarah dia jadi berantem sama orang. Padahal kan dia tadinya sifatnya overthink aja gitu, kenapa tiba-tiba jadi pemarah? Nah ini kita harus konsisten, di mana cerita ini harus membantu kekurangan si tokoh itu gitu. Jangan kemana-mana. Memang realitanya realita hidup seperti itu gitu kan, kita ada banyak kekurangan gitu. Tapi nama juga cerita ya kita harus fokus pada satu kekurangan. Next. Nah itu tadi kita udah ngomongin karakter, sekarang kita ngomongin latar. Nah, karena tadi main di kebagian bicarain karakter juga, latar juga. Nah, latar itu apa sih? Latar itu ternyata nggak cuma waktu sama tempat, teman-teman. Waktu aja beda-beda nih. Waktu itu ada tahun, musim, pagi, siang, malam. Coba deh perhatiin, kalau novel-novel luar negeri, pasti selalu winter, ini. In summer, atau kayak kita nonton La La Land, di bagian tuh summer, winter, ini. 500 Days of Summer. Jadi kalau di sana tuh penting ya, kayak 1 tahun dibagi 4, karena mereka tuh beda gitu, ngerasain musim dingin gimana, musim panas gimana, mood mereka tuh berbeda gitu di antara 4 itu. Ya kita sebagai orang Indonesia jarang kan kita ngomongin di kemarau tahun ini jarang kan, karena hampir mirip-mirip kan kemarau hujan di kita gitu. Nah jadi kadang kita ganti dengan tahun atau pagi, siang, malam. Kapan dipakainya nanti kita bahas. Latar tempat, negara, kota, bangunan, latarnya seperti apa bangunannya, apakah bangunannya di gedung, di ruko, panjangnya berapa, luasnya berapa, nah itu juga membuat mood gitu. Sebenarnya banyak trik-trik gitu. Ini saya sharingnya yang fundamental ya. Sebenarnya kalau misalnya mau yang advance lagi itu sampai bangunan itu membuat kesan-kesan tersendiri. Misalnya thriller, misalnya di adegan terakhir lawan si bos terakhir lah, dibikin novel atau film, yaitu bikin bangunan yang sempit, yang lebih frustrating, misalnya tangganya tinggi, itu kan banyak sekali faktor-faktor di situ yang membuat suasana itu. Atau ada latar sosial budaya agama, yaitu tadi kita Indonesia beragam, makanya novel itu macam-macam lah, kayak Laskar Pelangi kan budaya di Sumatera gitu kan, terus agama juga kadang juga mempengaruhi. Lalu latar suasana tuh ada sepi, ramai, apakah depressing, sepi kayak Silent Hill, atau semarak kayak lagi di pasar. Nah ini yang juga kadang orang lupa, ini latar indera, bau amis tercium, lalu bau bunga yang floweris atau citrus, atau si tokoh ini pakai parfum, itu akan lebih kena gitu. Terus panas, lagi gerah, keringatnya bercucuran, teduh, terik, nah itu membangun mood di sini. Jadi memang latar itu kan kita kalau belajar di pelajaran bahasa Indonesia cuma waktu dan tempat dipersilahkan. Tapi ya nggak ada suasana yang lebih detail lagi gitu. Ya inilah kita ngebangun mood itu jadinya harus konsisten. Kalau misalnya adegannya lagi apa, lagi kesel, kan sebenarnya dibilang orang film sama novel itu kan suka berdebat. Kebetulan saya makanya pengen nginjakin kaki di dua-duanya tuh supaya saling mengisi celah-celah itu. Kadang sutradara tuh ngelitik novel itu tidak tergambar suasana, lebih bagus gambar itu ada lightingnya, ada soundnya, wah gitu kan kalau sutradara itu kan. Nah sebenarnya kita juga bisa gitu. Kita tuh makanya tergantung penulisnya, di dalam adegan itu ya masukin panasnya, baunya, teduhnya. Ada juga yang orang pro novel, wah itu film tidak tergambar, sebenarnya ya bisa itu saling mengisi. Next. Nah ini kayak slide terakhir. Nah saya nggak menyudutkan romance atau mengidolakan thriller, nggak. Saya menulis dua-duanya gitu kan. Saya menulis buku romance juga, menulis buku thriller. Nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek. Tapi ini adalah tips untuk teman-teman. Bagaimana membedakan latar dan karakter di novel, romance, dan thriller gitu. Jadi kalau mau bikin thriller, ya thrillernya terus. Nah, terus terang saya membuat kesalahan. Justru saya belajar dari kesalahan waktu buat Tangan Kelima 2013. Tangan Kelima itu karakternya kurang kuat waktu itu.
latarnya oke, twistnya oke, cuman karakternya kurang. Yang kedua, terlalu mencampurkan antara romance dengan thriller gitu. Nah ini saya kira itu akan berhasil dengan kita menggandakan keduanya. Akhirnya 7 tahun kemudian saya melakukan riset, perbaikan, akhirnya yang bare romance saya buang ke novel Pergilah Pulang. Tahun kelima ini dibikin lebih pure thriller gitu dari adegan-adegannya. Nah ternyata ada resep ketika mengamati ini juga saya belajar dari sendiri ya, bukan pakai teori apa ya, tapi ya ini sharing aja makanya. Jadi ternyata ada bedanya antara romance dengan thriller. Kita harus memisahkan dua itu supaya novel itu lebih kokoh gitu. Memang novel itu ya hidup ini kan macam-macam ya, ada thriller, ada romance gitu. Tapi ya itu kita harus konsisten sama tema itu gitu. Makanya itu kalau karakter udah kuat, mau kita kasih bumbu romance, mau kita kasih bumbu thriller, itu nggak ada pengaruhnya teman-teman. Toh juga semua karakter itu ada sisi ininya. Contoh Godfather, ya Mario Puzo kan, dia menggambarkan perang, tembak-tembakan, ditembak di jalan, tembak palanya gitu kan, darah. Tapi di meja makan penuh cinta kasih sama keluarga, makan bersama, itu romance. Tapi di luar sana thriller. Nah itu kalau itu unique case itu, dia bisa menggabungkan dua itu gitu. Tapi akan lebih menonjolkan thrillernya kan, mafia itu kan film mafia, tetap thriller. Nah inilah kita harus menentukan dulu sebenarnya kita tuh mau bikin novel tema apa sih. Boleh kita thriller atau romance, kita nggak men-set apapun, tapi paling tidak nilai-nilainya tuh inline gitu loh, konsistensi yang dipilih, karena perasaan manusia tuh nggak bisa langsung sekaligus merasakan percintaan sekaligus langsung dengan thriller gitu. Tiba-tiba lagi sayang-sayang terus tiba-tiba wah palanya pecah, itu kan biasa di Netflix sekarang kan. Tapi kan itu bikin orang mixed feeling gitu. Nah sekarang bagaimana memisahkan dan membuat itu konsisten? Karena waktu juga jadi ya dibaca sendiri aja, tapi menjelaskan ya. Kayak misalnya karakter sifat itu beda. Terus traumanya, mental isunya juga yang beda. Misalnya romance orang depresi, mau patah hati gitu kan. Kalau thriller ya ADHD, banyak ide, nggak bisa diam kayak Sherlock Holmes. Terus kalau nggak bipolar, nggak jelas tiba-tiba dia jump kemana Sherlock Holmes ya kan. Latar belakang keluarga nggak terlalu dijelasin di thriller kan. Sherlock Holmes nggak tahu kan bapaknya kayak apa ya kan. Apa mungkin sekarang ulang aja nih dijelasin nih. Tapi kalau romance dijelasin. Terus keahlian, pekerjaan. Kalau romance nggak terlalu dijelasin. Mohon maaf nih ya, saya harus sebut merek kayak novel-novel romance kayak Ikan Natasha lah gitu kan. Pekerjaan bankir gini. Saya orang bank terus terang nggak begitu sih bankir, cuman itu memang bankir itu yang digambarkan ya udah sukses apa itu stereotyping gitu kan. Nah itu nggak begitu dijelasin sebenarnya, nggak begitu ngulik bankir itu ngapain apa. Nah tapi kalau misalnya thriller itu jelasin, yaitu tadi dari Mas Ade ya harus riset pekerjaannya seperti apa. Makanya thriller itu butuh riset karena ya pekerjaannya harus ini. Jadi saya nggak nyalahin si Ikan Natasha itu pekerjaannya nggak relevan gitu atau nggak ngayal, nggak riset gitu. Ya itu karena memang nature dari romance, yang penting adalah apa yang dilakukan si tokoh gitu, bukan pekerjaannya seperti apa, itu tidak hanya pendukung saja gitu. Nah kalau thriller itu pekerjaannya harus jelas, makanya tadi Mas Adi menjelaskan gimana cara meriset atau gimana. Nah ini juga sama, nanti si Rantau di Tangan Kelima ini arkeolog ya harus jelas arkeolog tuh. Nah untungnya saya main aman aja, jadi arkeolog yang baru lulus gitu kan ya. Jadi dia menemukan seni arkeologi itu ketika dia nemuin mobil di tangan kelima itu. Nah itu harus dijelaskan kalau di thriller. Hobi, passion juga nggak dijelasin. Romance ya kan, paling adegan apa sih kalau romance? Bapaknya lagi mancing ya kan. Terus kok nggak, aku habis main bola nih yang gini-gini gitu, nggak jelas apa. Habis itu yang penting bawa bola ya, ke teater pakai baju bola, passionnya. Tapi kalau namanya novel thriller ya kayak Sherlock Holmes, dia main biola gitu kan. Si Rantau ini hobinya dia ngumpulin barang antik, jadi dia emang mobilnya antik, dia bawa pistol kemana-mana. Pistol itu pistol Belanda sama pistol Jepang karena dia kolektor barang antik. Dia pertahanan diri dia, wah ini kayak iklan terselubung ya, tapi emang nggak apa-apa sih, emang saya lagi PO nih. Tapi si arkeolog ini kayak Indiana Jones kan bawa pistol. Indiana Jones ini agak absurd juga kan. Kenapa dia tiba bawa beceng, orang dosen bawa beceng tuh agak aneh menurut saya. Jadi bawa tali terus dia bawa pistol, mungkin karena zaman perang ya waktu itu dia bawa pistol kemana-mana ya.
Nah, si Rantau ini jelasin kenapa dia bawa pistol, karena dia maklar barang antik gitu. Memang dia punya pistol bekas VOC dan bekas tentara Jepang itu kan nggak perlu izin kan. Jadi dia bawa itu kemana-mana sebagai dagangannya, dipakai sama dia. Nah, itu passion dia. Lalu selera orientasi gitu kan. Kalau romance sangat dijelaskan selera orientasi itu ya, kalau Netflix tuh sangat mendewakan sekarang ras, terus orientasi seksual, lalu selera perempuan yang seperti apa. Nah, itu sangat dijelasin kan di romance. Kalau thriller ya itu bumbu-bumbu aja lah. Gitu. Lalu SWOT, nanya juga SWOT analisis apa? SWOT itu strength, weakness, opportunity, threat. Strength dan weakness itu kelebihan dan kekurangan kita. Misalnya saya rajin menabung, saya suka menganalisa strength saya. Weakness saya misalnya pemarah, saya perfeksionis, saya melankolis, itu weakness. Opportunity itu dari eksternal. Opportunity saya misalnya saya punya mobil, saya di pekerjaan yang institusi yang lembaga besar, nah itu menunjang saya untuk mempermudah akses kemana-mana, itu opportunity. Atau saya dilahirkan di keluarga yang mendukung, itu opportunity. Kalau tadi itu ancaman, misalnya ancaman dari eksternal, misalnya contoh saya kaum minoritas, threat itu ancaman ketika dari mayoritas, nah itu threat gitu. Nah, romance kebanyakan bermain di strength sama weakness. Misalnya dia pemarah, dia misalnya orangnya boros, nah itu kan strength weakness dari diri sendiri. Nah, kalau thriller itu dari opportunity sama threat. Dari opportunity misalnya, opportunity tiba-tiba dia dapat duit 1 koper gitu. Dia bingung ngabisinnya atau gimana menjaga itu, kayak No Country for Old Men, itu kan salah satu film bagus tuh. Atau kayak Pulp Fiction, tiba-tiba dia dapat koper. Dia mempertahankan itu opportunity. Dapat koper dari bandar narkoba. Tahun kelima juga gitu, itu opportunity, dia dapat mobil tiba-tiba. Dari opportunity itu muncullah ancaman dari luar gitu. Yang mau menginginkan koper itu, kalau di tahun kelima yang menginginkan mobil itu. Nah, itulah bedanya antara romance sama thriller gitu. Jadi faktor eksternal yang ini. Nah, itu ngomongin karakter. Sekarang bedanya kalau di latar apa? Kalau di latar waktu, makanya tadi romance kan La La Land, summer, winter. Nah, itu menunjukkan memang musim itu mempengaruhi perasaan seorang gitu. Musim, ya kan, di malam yang dingin aku kesepian, ya kan, musim itu di winter aku hopeless. Nah, itu romance itu. Tapi kalau thriller tahun 60-an ini nih udah tergambar. 60 tuh aduh susah kemana-mana, nggak ada komunikasi. Atau di tahun 49 periode bersiap Indonesia, Belanda masih ada. Wah, itu kan tergambar tuh tahun atau era penjajahan Jepang, itu langsung kelihatan bagaimana. Lalu di era reformasi, waktu itu orang masih kisruh gitu kan, reformasi gimana. Nah, itu yang membedakan latar waktu antara romance dan thriller. Karena latar tempat, romance itu juga selalu kan meromantisasi tempat, ya kan. Dilan, Bandung, Bandung bagiku adalah dadadadada, ya kan. Lalu di Cintaku Waktu di Italia, Eiffel I'm in Love, itu tempat itu kan. Atau Tonight Barcelona, itu kan daerah. Jadi orang udah bayang, wah saya ada cinta di Praha, saya ada cinta di Paris, gitu kan. Emily in Paris, gitu kan. Daerah, kota, gitu. Thriller, bangunan. Ini berlaku thriller action detektif crime historical. The Raid. Posternya langsung gedung, bangunan satu apartemen itu. Terus bangunan apa lagi? Kayak Hotel Budapest, ya kan? Itu unik tuh bangunan dia di hotel ini ya, dia memang campuran romance dan detektif tuh. Dan Hotel Budapest yang Wes Anderson. Nah, thriller itu lebih ke spesifik tempatnya, bangunannya, markas musuh, rumah tua, kejadian pembunuhan di bawah tanah. Nah, Sherlock Holmes kan selalu ngomongin pembunuhan di jalan apa, pembunuhan di sekolah, mayat yang ditemukan di ruang laboratorium atau perpustakaan, Agatha Christie di kereta, spesifik kereta, objek gitu, rumah. Tapi kan kalau tadi romance ya ini Paris, ya kan? Itu yang membedakan gitu. Karena terus kemudian latar indera, panas dinginnya, itu tadi balik lagi di malam yang dingin gitu. Tapi kalau thriller itu bau amis menguar ke udara. Aku mencium bau busuk dari bawah tanah, ya kan? Itu
inderanya yang dirasakan juga beda. Kulit itu masuknya apa? Romance. Bersentuhan, bibirku bersentuhan dengan lembutnya, itu indera. Kalau thriller, baik lagi, cahaya misalnya dari mata, dia mengeluarkan bilah pedang yang menyilaukan mata dari bilahnya itu kan indera yang berbeda gitu. Memang romance dan thriller ini hal yang berbeda gitu ya, itu menimbulkan perasaan yang berbeda juga. Gitu. Boleh dalam satu cerita itu macam-macam kayak Godfather lah. Di meja makan ya lu ngerasain romance. Di jalan lu tembak-tembakan. Beda waktu. Jangan sampai satu adegan kamu ngomong disatuin dengan satu adegan misalnya di panas yang ini terus ngomongin romance tiba-tiba langsung switch adegan yang ngeri. Gitu sih. Masih ada slide-nya nggak sih? Next silakan. Oh, udah selesai. Oke, kira-kira gitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dari sharing saya ini dan mudah-mudahan bisa menikmati cerita-cerita. Nanti nextnya saya ada project film juga di Netflix sama buat novel Tangan Kelima itu. Baik, terima kasih semuanya. Sorry kalau ada salah-salah kata atau cara saya menyampaikan kurang nyaman. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Armantio atas materinya. Wah, bagus sekali tadi udah dapat banyak banget ya. Nah, ini kita akan buka langsung kesempatan untuk bertanya buat teman-teman yang ingin bertanya. Mudah-mudahan Mas Ade sama Mas Armantio udah siap nih. Kayaknya udah ada banyak yang ngantri nih. Tapi sebelum mereka nih saya boleh colongan ya, colongan nanya. Boleh ya? Saya mau colongan tanya. Ini masalah karakter Mas Armantio ya. Saya mau nanya gini, kalau saya membuat karakter, kadang tuh hanya bisa, khususnya di karakter itu kan ada dialog, Mas. Dialog itu kan menentukan karakter itu seperti apa. Nah, tapi kadang-kadang kita, kalau untuk kekurangan saya itu, saya susah membuat karakter itu nggak mirip sama saya gitu. Misalnya saya membuat orang yang bengis, yang tengil lah gayanya, kayak Deadpool gitu lah misalnya. Tapi ternyata kok nggak jadi ya gitu, kalau misalnya itu kok kurang ya, ada yang kurang. Saya bisa buat cerita yang minimal saya dekat dengan saya gitu. Nah, itu tipsnya apa, Mas? Kalau mau buat karakter yang di luar dari kita tuh apa ya? Nah, itu mungkin untuk Mas Armantio. Kira-kira nanti silakan langsung dijawab, Mas. Thank you Mas Fadli, pertanyaannya bagus banget. Saya juga kena jebakan yang sama dulu atau awal bikin novel tuh, kok dibaca ini kayak Arman ngomong ini gitu kan, kayak pasti kayak ini kalau nggak teman saya nih, kalau nggak kita nggak jauh-jauh dari kakak dari apa. Nah, gimana cara membuat karakter yang di luar dari kita atau orang yang kita kenal itu adalah dengan jadi caranya ketika bikin novel, ketika ngedit itu si tokoh A, kita tuh ngedit tokoh A aja dulu. Kadang kita ngedit nih A, B. Memang kalau awalnya kita membuat dialog itu pasti akan berbau kita semua. Justru di proses editnya itu yang penting. Nah, kita mengubah misalnya si tokoh A berkata seperti ini, disaut sama B, ini. Nah, kita harus membuat itu pada tahap kedua, yaitu proses editing. Jadi si tokoh A aja dulu yang di-highlight. Ini bantu A, kalau enggak nanti A sama B akan bercampur gitu nanti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, bagaimana agar berbeda, itu kita harus melihat karakter itu, kita tarik mundur ke root-nya dia, ke akarnya dia, background-nya dia. Sifat-sifatnya dia. Itu akan tercermin di dialog gitu. Kalau kita sudah punya base yang kuat, kalau kita sudah mempunyai teman imajinasi yang, oh dia orangnya sanguin, dia orangnya suka cengengesan kayak si Deadpool, kita bayangin dia artis kayak siapa, misalnya artis-artis kocak, taruhlah misalnya Ryan Reynolds itu kan, pemerannya kocak. Nah, dari situ baru kita pasti akan keluar dari orang itu, cara ngomongnya dia. Kita harus stalking orang itu. Misalnya kita itu langkah kedua ya, kita stalking orang yang menurut kita karakternya seperti ini, kita lihat tweetnya dia lihat cara kita, misalnya dia di YouTube dia ngomongnya seperti apa. Ini kan teknologi udah gampang banget nih. Nah, dari situ kita udah dengerin terus, wah seperti ini karakternya, baru kita masuk ke edit yang tadi. Yang A tadi misalnya dia si B itu edit terus. Kita tuh manusia itu secara nggak langsung sebenarnya adaptasi omongan orang
terakhir kita bicara sama siapa, kita jadi keikut. Makanya muncullah bahasa gaul. Karena kita mendengar dari orang lain, bahasa-bahasa Jakarta. Saya baru-baru pindah Jakarta, tiba-tiba ngomong saya Betawi, karena saya biasa dengar orang itu. Nah, itu tadi. Jadi supaya mengedit, supaya menguatkan karakter sini, stalking orangnya, lihat dia bagaimana yang mirip-mirip seperti yang tokoh kita inginkan, baru kita tulis tanpa dicampur adukin sama mengedit tokoh lain. Mudah-mudahan bisa menjawab Mas Wali. Oke, thank you ya, Mas Armantio. Nah, ini langsung aja mungkin nih udah banyak yang ngantri pertanyaan-pertanyaan. Ini mungkin bisa langsung dijawab sama Mas Ade sama Mas Armantio. Silakan. Ini pertama dari Mbak Rani Eva Dewi. Bagaimana tips riset ini mungkin Mas Ade ya. Tapi kalau nanti Mas Armantio juga mau bantu, silakan. Bagaimana tips riset yang melibatkan instansi tertentu atau profesi tertentu? Korespondensinya gimana ya untuk orang awam? Terus yang kedua, sampai batas mana Mas informasi dari instansi atau profesi tersebut dibuat fiksi atau memang harus sesuai dengan aslinya 100%? Thank you. Itu aja. Gimana? Silakan Mas Ade. Halo? Tadi kedengaran nggak? Halo, tes. Halo. Halo. Oke. Oke, sip. Dengar nggak? Ya, lanjut Mas, lanjut. Ya. Kayaknya kalau untuk sekarang ini riset itu jauh lebih mudah lah daripada dulu dengan ada internet. Bahkan sekarang itu kayak hampir semua profesi itu ada yang bikin vlog ya, kecuali yang sangat-sangat rahasia banget ya. Tapi bahkan sekarang itu kalau saya lihat di YouTube itu bahkan ada hakim pengadilan militer tuh sekarang punya vlog untuk menceritakan kesehariannya dia, pekerjaannya dia gimana, itu kita bisa ambil dari situ. Dan saya sendiri dari 3 novel itu yang melakukan riset secara langsung, karena kebetulan saya berada di lingkungan itu kan, itu cuma 1, yang lainnya juga riset-riset dari informasi sekunder, memang membaca. Dan kalau ditanya sumbernya banyak sekarang itu, sumber-sumber itu banyak. Misalnya saya bocoran dikit aja, ketika saya riset, saya biasanya subscribe ke majalah investigasi di Indonesia, itu sumber informasi banget ya, Tempo lah saya sebut merek. Itu subskripsinya nggak terlalu mahal dan itu informasi-informasi di dalamnya sangat-sangat berharga. Dan ditambah dengan data-data yang bisa kita temukan di website, di internet, data-data resmi, itu sangat-sangat bantu. Dan itu menurut saya sangat mudah. Tentunya lebih baik lagi kalau misalnya kita punya kenalan, dapat akses untuk bisa bicara dengan orang yang benar-benar terlibat langsung atau orang instansi tersebut. Tapi sebenarnya tidak menjadi alasan. Misalnya kebetulan teman-teman, ya misalnya semua instansi itu ada di Jakarta, terus teman-teman tinggalnya di luar Pulau Jawa, misalnya jauh sekali, itu sebenarnya bukan alasan sekarang itu untuk bisa memperoleh informasi yang sangat-sangat cukup untuk membuat suatu novel. Terus pertanyaan kedua tadi apa ya? Gimana? Mas Fadlinya? Ini Mas Fadlinya nggak kedengeran? Ya, tadi yang kedua ya? Nah. Halo. Ya, kedengeran nggak? Kedengeran. Ya. Tadi apa? Yang kedua? Yang kedua apa ya? Tentang riset. Sampai batas mana Mas informasi? Oh ya. Informasi dari instansi atau profesi tersebut. Oke. Sesuai dengan harus sesuai dengan kalau kita misalnya mau bahas ini fiksi atau sampai 100%. Oh ya. Sesuai dengan slide yang sempat saya bagiin tadi, ceritanya, story-nya harus jadi lokomotif. Yang lain-lain data-datanya menjadi gerbong. Jadi sampai batas mana? Ya sampai kebutuhan ceritanya gitu loh. Kalau misalnya ceritanya membutuhkan keseharian dari sebuah profesi, ya kita perlu riset itu. Tapi kalau misalnya kita sebenarnya cuma pengen tahu sedikit aja gitu, ya udah nggak usah banyak-banyak. Jadi jawaban simpelnya adalah sesuai dengan kebutuhan cerita. Dan biasanya sih
Makanya tadi kan premisnya dibikin dulu sehingga kita bisa tahu batasan informasi apa saja yang sebenarnya kita butuhkan. Karena kalau misalnya dituruti, tadi saya bilang kalau dituruti riset itu bisa nggak ada habisnya terus. Apalagi kalau kita seneng ya terus akhirnya tidak mulai menulis gitu. Itu aja sih. Mengikuti cerita, mengikuti kebutuhan cerita. Ya. Oke, thank you Mas Ade. Mas Karmantio ada mau nambahin nggak kira-kira pertanyaan yang tadi terus hampir sama? Oh ya, thank you. Kayaknya dari Mas Ade udah lengkap, paling nambahin aja. Sampai kedua, batas mana informasi dari instansi atau profesi tersebut dibuat fiksi. Nah, kalau saya sih, saya baru bikin film itu ya, bahkan itu film itu disponsori oleh Bank Indonesia penuh, dan itu tentang pegawai Bank Indonesia gitu. Itu saya nggak menyebutkan di film itu bahwa dia pegawai Bank Indonesia gitu, karena apa ya, kalau di Indonesia ini masih sensitif banget ya, kalau kita bikin ngomongin instansi misalnya kepolisian apa itu tuh apa ya, takut kayak masa begini gitu, takut dicorengkan. Nah, di sini masih agak sensitif ya, makanya Batman itu pakai kotanya Gotham gitu, jadi polisi korup ya dia santai aja gitu, pakai nama-nama fiksi gitu. Jadi memang kalau menurut tips saya sih memang hindari penggunaan instansi-instansi yang terlalu spesifik gitu. Kalau perlu bikin misalnya kepolisian, bikin direktorat karangan aja, misalnya direktorat drugs abuse gitu, kayak bikin salah satu boleh misalnya Polri gitu kan. Tapi ya di dalamnya itu kita bikin departemen fiktif gitu. Jadi agak-agak susah sih kalau di Indonesia ini, terutama saya yang kerja di instansi pemerintah gitu aja sih. Oke. Kayaknya Bang Fadli lagi. Oh, udah ada. Masih ada. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya bantu dulu ya Bang ya. Tadi terkait ini ya yang berhubungan dengan instansi tertentu sudah. Nah, untuk yang selanjutnya pertanyaannya ada dari Dina Wardani ya. Untuk Mas Karmantio sama Bang Ade, atau buat penerbit Sunset Road juga bisa katanya. Pernah menawarkan cerita-cerita ke produser nggak untuk dibuatkan film katanya. Khususnya untuk Mas Karmantio, enjoy mana bikin novel atau skenario film? Apa aja sih syarat yang bisa bikin karakter yang kuat dan banyak dicintai sama audiens? Katanya gitu. Mas Armantio dulu aja. Boleh, oh boleh. Baik, ya baik, izin Mas Ade. Jadi untuk yang pernah nawarin cerita ke produser nggak? Nah, di Indonesia ini produser ini atau sutradara dia lebih suka bikin ceritanya sendiri. Ya, walaupun waktu itu saya bikin Filosofi Kopi 2 itu banyak juga dari cerita dari sutradaranya, jadi nggak pure dari cerita aku gitu. Nah, terus udah gitu pernah ditawarin nggak produser? Nah, ini kita baru mau coba sih bikin trailernya, terus ditawari ke produser buat tangan kelima ini, karena apa ya, persaingan di dunia film sama novel tuh agak berbeda. Mereka tuh benar-benar nyari keuntungan banget gitu loh. Jadi kalau misalnya cerita kita terlalu niche gitu, itu terlalu segmented, itu mereka nggak mau gitu. Maka kan pasti mau filmin sesuatu yang kayak udah booming, yang udah booming banget, yang disukain semua orang. Makanya kebanyakan balik lagi romance atau yang menyentuh isu-isu tertentu gitu, itu baru difilmin gitu. Memang agak tricky. Jadi ketika saya masuk industri film ya, saya benar-benar come up dengan cerita baru gitu. Kalau misalnya novel yang ini, novel itu sarana ekspresi ya, jadi mau nulis apapun jadi lebih enak gitu dibanding film. Kalau film tuh lebih ngikut pasar kalau di Indonesia gitu, karena kita belum berkembang banget kan. Nah, ini menyambung film pertanyaan enjoy mana bikin novel atau skenario. Wah, ini pertanyaan yang saya masih cari-cari jawabannya nih, karena ketika nulis skenario tuh cepet banget selesai. Saya nulis cerita Filosofi Kopi itu cuma 40 menit apa. Nulis film pendek tuh juga 60 menit gitu kan. Novel tuh 4 bulan, 5 bulan gitu. Nggak perlu riset dalam banget tuh kalau film tuh, kayak ya udah, ini kalau novel tuh wah kata-katanya banyak apa gitu. Tapi nggak enaknya kalau film itu pasti kita ya itu banyak berantemnya sama sutradara sama produser. Pasti egonya
idealismenya beda-beda gitu kan. Karena kalau film tuh bukan pekerjaan satu orang, itu teamwork gitu. Nggak semua orang kita tuh pasti gampang teamwork kan. Nah, kalau novel itu kan ya sama editor pasti banyak kan editor lebih sejalan sama kita gitu. Itu sih kayak, tapi kalau enjoy mana dari hati ya, benar-benar dari hati, emang enjoy novel. Karena ketika kita mau ngomong apa, itu kita bisa nyelip-nyelipin kata-kata yang banyak ide di situ bisa diselip-selipin gitu. Kalau film itu durasi lagi, budget lagi, itu sebenarnya enakan novel. Terus apa syarat bikin karakter yang kuat dan banyak dicintai audiens? Cinta itu adalah yang lahir dari kekaguman biasanya kan kalau ke tokoh. Nah, buatlah karakter yang dikagumin orang, yang ikonik, yang lebih dari manusia biasa, tapi dia nggak diekspos sama orang lain. Contoh Sherlock Holmes ya kan, mau bilang tadi Sherlock Holmes. Sherlock Holmes itu lebih pintar daripada manusia lain, tapi dia tidak menggait keuntungan dan tidak menggait popularitas. Kalau Sherlock Holmes di dunia nyata, udah terkenal banget kan, kayak pakar telematika ya kita bisa terkenal banget gitu kan. Nah, Sherlock Holmes itu yang punya keahlian kayak gitu, dia nggak terkenal, biasa-biasa aja di ini kayak humble, itu makanya dicintai orang gitu. Orang tuh suka orang tuh intinya suka orang sukses, tapi nggak suka orang sombong. Basic banget gitu. Kayak Tintin. Tintin sukses menjelajahi dunia sampai bulan, tapi tidak sombong, tetap humble. Jadi yang dicintai orang ya basic principle. Orangnya hebat, karakternya humble. Sesimpel itu. Udah gitu, kita menjawab. Oke, thank you. Nah, mungkin bagi Bang Ade juga, ini kali ya pertanyaannya lebih ke, Bang Ade sendiri pernah nggak sih menawarkan cerita yang sudah ditulis ke produser seperti itu ya? Atau mungkin siapa tahu ada yang pernah menawarkankah gitu dari pihak si produser atau penerbitnya untuk memfilmkan si buku karya Bang Ade? Mungkin bisa dijawab, Bang. Kalau saya menawarkan nggak pernah sih ya, karena saya terus terang aja nggak terlalu familiar dan nggak punya koneksi ke sana. Lingkungan saya tidak pernah, belum bersinggungan lah dengan industri film. Cuman yang saya ingat sih dulu pernah teman sesama penulis pernah katanya menawarkan salah satu buku saya kepada suatu produser, tapi ya tidak jadi, ditolak. Alasannya kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Mas Karmantio tadi sih. Jadi memang nggak jual, tidak menjual. Itu sih kayaknya. Tapi belum. Berarti karena emang si cerita thriller detektif ini terlalu ini ya, segmented gitu ya. Jadi dianggapnya mungkin marketingnya di Indonesia sendiri belum terlalu banyak gitu ya. Saya sih paham ya dan cukup realistis karena setahu saya memang mengerjakan novel dan mengerjakan film itu kan sesuatu yang berbeda. Tadi udah dikasih tahu Mas Karmanto ya, teamwork, dan yang penting lagi kan modalnya besar sekali kan, modalnya itu bisa miliaran. Tentunya mereka ketika membuat tentunya mereka perlu jaminan semacam harapan yang bisa terpenuhi bahwa mereka bisa balik modal gitu. Sementara kita kan novel, ya walaupun novel juga ada biayanya dari sisi penerbit, menerbitkan sekian eksemplar, tapi itu kan sangat jauh lebih murah gitu, lebih murah dibandingkan novel. Makanya dibandingkan film, makanya novel itu lebih bisa lebih relatif lebih berani bereksperimen dibanding film. Jadi saya sih ya fine aja sih. Ya tentunya berharap ya suatu ketika nanti genre yang saya sukai ini bisa menjadi mainstream gitu di perfilman. Cuman ya saya bisa memahami sih. Benar-benar. Mungkin harus ada yang memulai dulu kali ya Bang ya, buat memancing yang lain gitu. Nggak tahu deh, coba tanya Mas Karim. Setahu saya tuh sudah ada beberapa film-film thriller itu, setahu saya. Ya tidak berdasarkan novel. Ada yang psychological thriller, ada yang tentang serial killer, ada yang tentang gangster-gangster itu. Bahkan kita kan tahu cuma yang terkenal itu The Raid, tapi setahu saya ada beberapa lagi yang lain. Dan memang sepertinya tidak terlalu sukses. Setahu saya tidak terlalu familiar sebenarnya. Oke deh kalau gitu. Jadi memang risikonya besar sih memang. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ditujukan khusus mungkin buat Bang Karmantio katanya. Tentang merancang karakter flow yang bikin orang bisa simpati sama karakter kita. Kalau tadi kan masalah yang bagaimana caranya biar membuat karakter yang kuat dan dicintai audiens. Sebenarnya nggak beda jauh ya? Nggak beda jauh sih. Ya. Oke, ini menarik nih. Nah, tadi ada SWOT analisis kan. Nah, apa sih strength, weakness, opportunity, threat si
tokoh ini. Simpati sama karakter kita itu walaupun dia ada flaw, itu harus lahir dari trait dia. Jangan dari weakness dia. SWOT kan, harus dari T, contoh. Jangan bikin karakter yang misalnya dia nyolong, misalnya taruhlah flow paling gampang lah. Si karakter ini mencuri makanan misalnya. Orang nggak respect, nyolong nih. Kalau itu weakness, orang nggak akan respect kalau misalnya karena itu lahir dari weakness. Oh, orangnya klepto, oh, orangnya oportunis, orang benci. Coba kita bikinnya dari trait-nya dia. Trait-nya misalnya dia kayak miskin, dia dikejar-kejar, dia buat adiknya kayak Slumdog Millionaire kan. Dia hidup susah dari trait karena dia nggak punya opportunity yang bagus. Orang jadi simpati. Karena ada alasan di balik itu. Makanya kayak penjahat ya, jangankan ini protagonis. Penjahat aja orang jadi simpati, contoh Joker. Kenapa orang jadi ngidolain Joker? Ya. Padahal dia ini karena dia kena threat, karena dia dipukulin sama bapaknya, karena dia anak haram, karena dia ini disikat abis sama si pengarang ceritanya itu. Orang jadi simpati. Terus kayak misalnya Thanos, banyak loh orang suka sama Thanos gitu. Kayak di Avenger gitu kan. Karena Thanos itu punya reasoning yang bagus gitu untuk kejahatannya dia gitu. Akhirnya orang jadi banyak yang ngidolain juga. Jadi ini cute banget menurut saya ketika villain itu dijadikan tokoh utama, itu tuh cute banget. Contoh Star Wars Darth Vader. Kenapa orang ngidolain banyak banget ya pakai topeng Darth Vader? Padahal dia penjahat loh. Karena dia ada threat-nya dia, ada background-nya dia. Karena jadi di filmin kan Anakin itu dia emosi dia develop apa jadi 3 film. Bayang 3 film cuma buat dia karakter Darth Vader. Karena jadi orang disimpati. Itu antagonis loh. Apalagi protagonis gampang banget nge-twist klik dari protagonis jadi simpati ke protagonis. Itu gampang banget. Antagonis aja bisa gitu kan. Nah, gitu. Terus gimana cara misalnya kita udah lanjut bikin side karakter yang jauh lebih simpatik dari protagonisnya. Side karakter tuh pasti dijamin orang tuh banyak kan lebih ngefans sama side karakter. Pertama itu nggak masalah. Misalnya orang lebih ngefans sama side karakter, banyak kok karakter-karakter yang orang jadi lebih suka sama side karakter karena side karakter kan didalemin, dia nggak punya kekurangan. Selalu yang dibahas dia penolong si protagonis itu. Jadi orang akan selalu memihak si side karakter. Karena orang terbiasa mencari sesuatu yang beyond spotlight gitu. Ini lucu juga nih si temennya ini. Wah, si adanya ini lucu juga nih. Nah, itu karena orang kebiasaan memang melihat sidekick-nya itu gitu. Terus ya tergantung. Pertama itu nggak salah kalau orang lebih ngefans sama sidekick itu nggak masalah. Tapi kalau memang kamu mau balikin protagonis karakter kesukaan kamu untuk jadi tetap diidolakan, ya bikin defect dari si sidekick-nya itu di belakang-belakang cerita gitu. Jadi orang akan balik lagi, oh kamu misalnya mihak ke sini. Itu balik ke preferensi masing-masing. Mudah-mudahan menjawab. Balik lagi ke Daras. Oke, thank you Bang. Aku juga penasaran nih dari sudut pandangnya Bang Ade ya. Kalau Bang Ade sendiri termasuk ke dalam penulis yang menonjolkan karakter nggak sih Bang? Yang mementingkan karakter nggak sih? Atau justru Bang Ade itu lebih ingin menonjolkan hal lain di dalam sebuah cerita gitu? Misalkan alurkah gitu? Atau misalnya si tema itukah gitu? Iya, kalau saya setiap kali ditanya begini, jawaban saya selalu sama. Menurut saya karakter itu yang paling penting sih dalam novel. Bahkan dalam cerita apapun ya, dalam cerita media apapun ya, film atau apapun itu, karakter tuh harus dibuat solid dulu. Halo, ini lancar nggak ya? Ya, lancar. Suara saya? Musik. Karakter tuh harus dibuat solid pokoknya, harus kuat dulu. Baru kita bisa letakkan dia di dalam konflik yang sudah kita siapkan bagi mereka gitu. Saya mencoba memang sejak novel pertama sampai novel ketiga itu selalu pertanyaannya adalah ini cerita tentang siapa. Walaupun memang kalau orang baca dan orang menceritakan itu pasti ceritanya tentang enggak ini tentang skandal di sini. Tapi ketika saya membuat novel itu, saya selalu dalam kepala mempertanyakan ini cerita tentang siapa dan apa yang akan dia hadapi dan bagaimana cara dia menghadapi itu. Karena ternyata benar kalau ketika kita membaca tulisan-tulisan para penulis-penulis yang hebat gitu ya, tentang creative writing, mereka selalu bilang perhatikan dulu karakter itu, karena karakter itu kan
apa ya, nyawanya dari cerita gitu loh. Dia yang dinamis. Karena kan misalnya yang lain, misalnya latar atau apa konflik itu kan sesuatu yang dihadapi oleh karakternya. Nah, sebenarnya how the character reacts itu yang sebenarnya menentukan apakah cerita itu bisa menarik atau tidak. Nah, tadi saya sempat mengikuti materinya Mas Karmantio tuh. Saya setuju sekali itu ketika beliau bilang soal karakter, dan terus sebenarnya terus terang saya sendiri paling suka berdiskusi tentang masalah mengembangkan karakter, karena ketika saya baca buku dan saya melihat film, walaupun filmnya tuh tema apa ya, mengambil sudut pandangnya itu bukan karakter sentrik gitu loh. Tadi itu ada Lord of the Rings gitu, tapi saya selalu kagum karena pasti film-film bagus, karya-karya bagus, walaupun dia tidak sentrik kepada satu tokoh atau beberapa tokoh, pasti karakter-karakternya itu benar-benar dibangun secara utuh, secara solid, sehingga kita tuh nggak bakal ketuker gitu. Kita tuh tahu Lord of the Rings itu walaupun karakternya banyak, tapi ketika kita ngomong misalnya Frodo atau Gandalf, itu kita langsung di kepala langsung tahu orangnya seperti ini, sifatnya seperti ini. Bahkan yang nonton sekalipun, walaupun dia bukan kreator, itu sudah bisa membayangin kira-kira kalau Frodo mengalami ini, dia akan melakukan apa. Itu kadang-kadang penonton tuh sudah bisa menebak. Makanya kan karakter yang bagus itu, cerita dengan karakter yang bagus bisa melahirkan fan fictions. Fan fiction itu di mana para fans bisa menebak kira-kira karakter ini kalau menghadapi ini akan seperti apa. Nah, itu menurut saya gitu. Karakter itu penting. Oke deh. Nah, itu mungkin teman-teman bisa dicatat ya, bahwa salah satu hal penting dalam membuat sebuah cerita itu kita harus membuat sebuah karakter yang sangat kuat seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman terlalu fokus sama satu hal seperti misalkan alurnya kah gitu atau ceritanya gitu, atau aku pengen pokoknya mentingin plot twist gitu tanpa mementingkan atau dengan mengabaikan si keberadaan karakter itu. Jadi itu keren banget sih, saya juga setuju banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Lanjut, Daras. Oke, siap. Mati-mati ada mulu Bang Fadli lagi, udah join lagi. Silakan, lanjutin aja dulu yang. Oke, siap. Ini untuk Bang Karmantio lagi, katanya, apakah benda mati seperti batu, kayu, dan lain-lain bisa diangkat menjadi tokoh? Wah, menarik banget ya. Adakah novel seperti contoh yang tokohnya diangkat dari benda mati? Oke. Contoh novelnya adalah novel saya sendiri. Jadi bisa banget. Benda mati ini tokoh dari tangan kelima itu sebenarnya adalah mobil. Mobil yang produksi tahun 67, dia melewati berbagai peristiwa dan pemilik. Makanya judulnya tangan kelima. Jadi dari tangan 1 sampai tangan kelima. Udah ganti 5 kali orang. Benang merahnya ya mobil itu. Cuman ya karena balik lagi nih, ada benda, maksud kamu tokoh di sini apakah misalnya kayak benda mati kayak Cars, kayak hidup begitu, atau binatang kayak Fable, ya, atau tokohnya diangkat dari benda mati itu artinya benang merahnya itu ya benda mati gitu. Macam-macam. Ada misalnya pusaka apa-apa, itu kan zaman dulu kan kita kalau tahu kayak misteri pedang ini. Ya, itu kan sebenarnya benda mati juga gitu. Atau apalagi misteri rumah ini, itu novel misteri itu kan. Rumah kentang itu kan benda mati itu tokohnya itu kan, kayak rumah gurita itu benda mati tokohnya. Terus ini. Nah, Tangan kelima ini mencoba pakai mobil gitu benda mati. Jadi dia berjalan dari fase reformasi Indonesia gitu kan, berubah tokohnya fokusnya sih benda mati. Memang benda mati ini bukan sebagai karakter ya, tapi lebih ke benang merah, lebih ke fokus utama gitu, dan orang-orang di dalamnya gitu. Jadi bisa banget benda mati itu menarik banget loh. Kayak misalnya kamu suka apa, misalnya suka itu pesawat atau itu tadi senjata itulah plotnya, itu benang merahnya si senjata itu. Memang karakter ini benda mati itu ini input bagus juga. Tadi saya belum menjelaskan bahwa karakter itu ada 2, benda hidup dan benda mati. Star Wars lightsaber ya kan, itu karakter tuh lightsaber itu. Wah, semua orang tahu, semua orang suka lightsaber itu kan, pedang menyala itu kan. Nah, itulah sebenarnya karakter tuh juga bisa dari benda mati yang unik. Lightsaber itu kan khayalan tuh, ada begitu gitu. Nah, begitulah kira-kira. Oke. Nyambung dikit ini
nanti Darius yang bacain ya. Soalnya tadi ada beberapa pertanyaan yang tenggelam di atas. Karena ini baru ini lagi. Coba tadi nambahin tentang karakter yang benda mati. Itu ada novel dari juara keduanya apa sih Jakarta apa sayembara Dewan Kesenian Jakarta, judulnya DKJ. Sang Keris. Ya, DKJ. Judulnya Sang Keris. Itu juga tokoh utamanya ya Keris, karena dia melewati beberapa masa itu. Keris itu kalau tadi ceritanya Mas Karmantio, mobil tuh dari masa ke masa pindah ke tangan kelima, mobil tahun 67 Mas ya. Iya. Nah, ini Sang Keris juga ini dari zaman kerajaan terus sampai muncul kemerdekaan. Nah, itu mungkin bisa dicari yang model gitu. Itu tambahan aja. Silakan Daras. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin ini bisa dijawab oleh keduanya ya. Dari Mas Vin, yaitu bagaimana membuat kisah yang berimbang sehingga tidak menyinggung salah satu pihak, entah itu isu agama atau gender, tapi di satu sisi kisah yang mau kita buat itu harus melibatkan kisah tersebut agar terlihat lebih emosional. Nah, mungkin bisa dijawab dari Bang Ade dulu. Pertanyaannya berapa tadi? Satu ya? Gimana caranya supaya berimbang? Betul. Tapi yang pada saat mengambil isu yang agak sensitif mungkin gitu, Bang. Ini pas banget ya. Perasaan novel saya tiga-tiganya sensitif semua itu. Nah, itu dia. Tadi Mas Karmanto sudah menyinggung sedikit sih bahwa beberapa nama instansi itu diubah, lalu struktur dia, misalnya dia punya struktur seperti apa, kita sengaja aja ubah. Misalnya dia punya dua di dunia nyata, tentu nama, misalnya perusahaan, saya biasanya kan corporate white collar ya. Nama perusahaannya apa tentunya diganti, lalu kemudian dia didirikan tahun berapa itu diganti, lalu kemudian ada ciri-ciri khas yang khas itu kita buang. Nah, terus struktur misalnya dia punya 2 direktur ya kita ganti, itu detail-detail itu kita bisa ubah-ubah dikit, itu sudah cukup berubah, sudah totally menjadi fiksi. Cuman memang yang biasanya kan ada cerita yang pengen kita tangkep di sana, misalnya kita tahu ada kejadian, kita pengen tangkep story-nya itu, kita ambil, yang penting kita ambil jalan ceritanya itu bisa cukup meyakinkan, enak diikuti oleh pembaca, sementara detail-detailnya itu bisa kita ubah gitu, dan menurut saya itu tidak terlalu sulit sih, dan alhamdulillah saya menjalaninya sampai sekarang belum pernah terjadi masalah apapun. Mudah-mudahan kedepannya juga nggak ada masalah sih. Oke deh. Nah, kalau dari Bang Karmantio sendiri gimana tanggapannya? Oke, thank you Mas Ade tadi juga udah nyinggung instansi. Sekarang ini agama atau gender. Nah, saya ingat dulu, saya waktu kecil saya pernah nanya bapak saya, Pak, kalau doa bahasanya santai itu gimana sih Pak? Boleh nggak sih? Oh, boleh aja. Yang penting kan kamu nggak ngatain Tuhan. Nah, tapi kan kamu yang penting nggak ngatain Tuhan, tetap sopan. Mau kamu pakai bahasa gaul kayak atau gimana dalam hati kamu, ya itu juga berdoa. Nah, ini sama relevan juga. Nggak masalah kamu ngomongin isu agama atau gender, misalnya woman empowerment atau LGBT, whatever lah. Atau agama, asal nggak ngatain. Beda antara ngomongin, menyinggung, dan ngatain itu hal yang berbeda. Jadi misalnya ngungkapin fakta, misalnya agama Kristen gini-gini, jangan melibatkan opini di situ. Jangan ada opini deh intinya. Boleh kamu ngomongin Kristen, Muslim, Buddha, whatever. Tapi asal jangan ada opini. Menurut saya, saya ini ya ngomongin bahasa sendiri. Misalnya saya Kristen itu aneh gitu. Soalnya doanya sembarangan gini-gini. Nah itu aneh, itu opini itu tidak boleh gitu. Jadi yang boleh adalah fakta. Misalnya ya udah ngomongin misalnya ada kejahatan yang dilakukan misalnya oleh agama tertentu. Lalu misalnya Kristen waktu itu sini Kristen tapi tidak mencerminkan Kristennya. Itu kan ya itu kejadian yang ada gitu. Tapi ya ngapain put additional information yang nggak perlu gitu kan, kayak si ini Kristen atau Hindu dia melakukan ini. Nah itu jadi lihai-lihainya menempatkan mana
informasi yang perlu atau too much information gitu. Jadi orang jadi misleading, orang jadi judgment. Gara-gara agamanya ini begini nih. Nah itu pertama harus tahu menempatkan diri, menempatkan perlu nggak sih informasi agama itu. Yang kedua atau suku itu atau dia perlu nggak sih menempatkan itu, karena semua kejahatan tuh bisa dilakukan semua orang, orientasi seksual bisa dilakukan semua agama. Ya itu kan sebenarnya tidak ada sangkut pautnya tentang itu. Dan kedua, jangan menggunakan opini atau jangan ngatain, sesimpel itu. Mudah-mudahan menjawab, balik ke Daras. Oke, siap. Semoga puas ya tadi mendengar jawaban yang sudah diberikan. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan dari Sukma. Dia nanya nih Bang, katanya dalam sebuah penulisan novel apakah perlu ditonjolkan 5W1H di setiap babnya? Bagaimana menulis sebuah novel tidak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa pembuatan artikel sebuah berita? Mungkin dari Bang Karmantio dulu. Oke. 5W1H setiap babnya. Novel tidak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa penulisan atau artikel sebuah berita. Oke. Ya ini penulisan itu ada berbeda ya. Makanya ada novel jurusan jurnalistik sama literasi. Itu kalau di fakultas FISIP jurusan komunikasi, itu penjurusan yang sebenarnya hal yang berbeda itu antara jurnalistik sama ini gitu. Kalau menurut saya ya 5W plus 1H itu nggak perlu setiap bab, kok opini saya nih. Karena ini beda sama berita. Makanya jurusan di komunikasi ada literatur sama jurnalistik itu dibedakan karena itu dua ilmu yang berbeda gitu, antara fiksi dan non fiksi gitu. 5W1H benar boleh ada, tapi satu novel ya sekian aja di bab justru itu akan menjadi twist yang menarik. Contoh, kalau bikin twist yang menarik 5W1H, why atau why-nya itu kita harus cari sampai bab terakhir. Oh ternyata karena ini dia melakukan ini gitu. Justru itu jadi satu twist yang menarik karena why atau where-nya atau who, kan? Kalau detektif itu kan who, ya kan? Who-nya itu di akhir bab, gitu. Atau ya macam-macam lah. Jadi nggak harus ya. Kalau menurut saya justru keabsenan itu jadi menarik di tiap bab. Tapi harus dijelasin sampai di semuanya itu komplit di satu buku itu. Gitu. Terus bagaimana menulis sebuah novel tidak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa pembuatan artikel sebuah berita. Itu tadi memang beda antara penulisan jurnalistik sama literasi gitu. Memang harus diubah. Jadi misalnya kamu nenangin kan ini ngerti banget sih, misalnya settingan ngomongin tentang Bandung, tokoh yang kota yang paling niche lah, misalnya Ternate gitu. Kan orang suka ngambil dari ini ya, Wikipedia, Ternate, sebuah kota yang diapit oleh pulau ini. Nah itu kan jurnalistik gitu, Wikipedia gitu kan. Supaya nggak seperti itu, bagaimana kayak metafora gitu. Jadi saya pernah menggambarkan Ternate ya. Saya pernah ke Ternate itu di buku saya pakai metafora. Dia seperti cangkang kura-kura yang dipenuhi lumut. Nah itu kan bahasa novel tuh kan, dipenuhi lumut seperti cangkang kura, pakai metafora itu supaya nggak ini. Oh Wikipedia pakai itu ya kesel. Jadi memang hal yang berbeda itu. Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Mungkin Mas Ade bisa bantu. Oh iya, yang pertama saya nggak menambahin karena bagi saya udah cukup tadi yang per bab itu. Saya mau nambahin yang ini. Bagaimana menulis sebuah novel tidak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa pembuatan artikel sebuah berita. So caranya sih satu, baca novel. Jadi kan ada salah satu riset yang terakhir adalah riset karya lain kan. Nah, riset karya-karya yang kira-kira kita jadi bisa menyerap gitu cara-cara para pengarang itu bercerita, terutama yang mirip dengan cerita yang mau kita sampaikan. Tapi itu tidak terbatas itu saja. Misalnya saya penulis thriller, tapi saya juga membaca sastra, novel-novel sastra, lalu membaca cerpen, kumpulan cerpen, lalu komedi dan lain sebagainya. Saya berusaha, bukan berusaha sih, saya baca santai aja. Tapi kadang-kadang di situ saya bisa mengambil, jadi yang saya ambil itu bukan informasi di buku itu, tapi lebih ke cara bercerita, cara narasi, cara dialog. Ada misalnya di novel saya Efek Jera itu terus terang saja, dan ada beberapa orang yang bisa notice bahwa saya mengadopsi gaya tutur seorang penulis senior yang bukan penulis thriller, tapi saya suka gitu loh, makanya saya coba adopsi. Kayaknya kalau gaya tuturnya beliau ini saya pakai, tentunya saya modifikasi, saya adaptasi dengan gaya sendiri. Saya pakai untuk menceritakan kisah saya, sepertinya cocok gitu.
Jadi itu baca karya lain, novel-novel lain. Jadi kita kadang-kadang kepikiran, oh ini bisa nih diceritakan dengan gaya seperti ini. Semakin banyak referensi kita membaca novel, cerpen atau tulisan lain, ragam tulisan lain, kita akan semakin mengerti bahwa alternatif cara membuat cerita dalam bentuk narasi novel itu seperti apa. Terima kasih. Oke, thank you Bang. Untuk pertanyaan selanjutnya, kayaknya kita kasih lebih dulu ke Bang Ade ya, karena ini berhubungan dengan teknik riset untuk pada saat menuliskan cerita dengan tema yang mengambil isu atau skandal berskala besar katanya, seperti drugs atau korupsi katanya. Cara riset yang terbaik itu seperti apa sih katanya? Karena kan sepertinya harus banyak interview dengan pihak-pihak tertentu ya, seperti kepolisian, lembaga anti korupsi. Ada tips nggak sih yang bisa dikasih untuk melakukan riset yang efektif atau efisien? Ini kayaknya tadi sama jawabannya dengan yang sebelumnya tentang riset ya. Bagi saya sendiri, saya hampir kayak semuanya saya nggak pakai sumber langsung. Saya selalu pakai sumber sekunder. Artinya laporan. Misalnya kayak di internet itu selain berita, makanya saya subscribe kepada majalah investigasi Tempo. Saya bisa langsung, itu kan sudah mateng itu datanya, kayak sudah diverifikasi oleh wartawannya, sudah diverifikasi, maksudnya sudah dari data narasumbernya langsung sudah diverifikasi. Jadi pekerjaan saya lebih gampang di situ. Terus kemudian dari apa misalnya apa tuh tadi? Nah itu, kalau misalnya kayak ada satu kasus-kasus besar, bahkan itu laporan dari tim pencari fakta itu sekarang bisa di-download loh di Google. Itu jadi dari sumber-sumber yang valid dan relevan dan terpercaya itu kita bisa kita olah untuk sekali lagi untuk mendukung cerita kita. Jadi saya sejujurnya saya hampir nggak pernah saya datang ke kantor polisi terus nanya kasus ini gimana Pak, enggak. Itu sih. Oke. Jadi kalau sekarang kan karena udah semakin mudah ya ada internet, jadi semua informasi itu tidak perlu kita gali dari sumbernya langsung justru gitu ya. Jadi udah bisa. Ya dan itu justru sumber sekundernya justru lebih aman karena dia sudah terverifikasi sendiri oleh instansi pengeluarnya gitu loh. Misalnya saya ngambil dari Tempo, dia itu sudah ada redaksi yang memeriksa itu. Sehingga ketika dia publish, Tempo punya kredibilitas yang diakui di Indonesia, berarti kan kita bisa memahami bahwa ini informasi valid gitu, kita pakai. Oke. Berarti itu ya yang harus diperhatikan pada saat mencari berita di internet, yaitu kita harus lihat dulu sumbernya ya Bang ya, jangan sampai asal comot juga gitu dari blogspot atau apa gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mempertanyakan, kok kamu ceritanya gini sih? Loh, saya mengambil dari informasi publik. Kan beda kalau misalnya kita malah wawancara, itu bisa jadi si sumbernya malah bilang, ini jangan disebarin ya, nah, itu malah repot. Kalau dia sudah di media, berarti dia sudah informasi publik. Nggak masalah kita pakai. Oh, siap. Nah, kalau Bang Karmantio sendiri pernah nggak sih mengambil isu tentang skandal-skandal besar yang terjadi gitu? Dan atau melakukan riset sampai harus menginterview ke pihak-pihak tertentu seperti kepolisian dan lain-lain? Oh ya, saya sepakat banget sama Mas Ade ya. Sumber sekunder tuh emang udah oke banget sih. Karena saya tema novel itu lebih ke sejarah. Sejarah tuh kan juga nggak jelas juga kan dulu yang bener siapa, yang bener yang nulis gitu kan. Tapi ya itu, saya juga pakai sekunder, kadang baca buku sejarah, terus atau enggak nonton ini dari YouTube yang melawan lupa, itu kan juga sejarah-sejarah gitu. Jadi saya benar-benar ngutip dari sekunder juga sih. Jadi persis yang disampaikan Mas Ade. Gitu sih, Mbak. Oke, siap. Tip ini ada, kebetulan waktunya udah jam 5:30 juga ya, cuman ada sisa kayaknya 2 pertanyaan lagi, saya coba bacain. Pertama, pernah harus ngerjain genre thriller dengan genre romance atau non-thriller lain dalam waktu bersamaan nggak sih? Gitu. Gimana caranya switching mood dari cerita yang kelam ke cerita yang bright secara bergantian dalam waktu singkat? Mungkin untuk Bang Karmantio bisa dijawab? Oh ya, ini sekarang saya lagi ngerjain pepatah ya, buku quotes. Kalau tahu kayak Chicken Soup, kayak NKCTHI, nah itu saya lagi bikin kayak gitu tuh, bikin percintaan, bikin perasaan yang menyi-menyi, sedih, orang nangis. Nah itu saya lagi bikin itu, minimalnya saya lagi bikin Tahan Kelima New gitu. Dan saya lagi bikin
persis juga di bulan yang sama saya lagi bikin film agak sci-fi gitu, agak sci-fi, thriller iya ini. Memang ini capek ya, memang cara switchingnya emang susah sih, cuman ya itu tadi cara switchnya adalah mengubah suasananya gitu. Paling gampang ya kalau kalau lagi nulis romance ya dengerin lagu-lagu sedih, dengerin yang bikin suasana menye-menye lah gitu. Kalau misalnya terus habis itu balik lagi tangan kelima, nonton Netflix yang gore, yang seram, yang thriller, bikin adrenalin lagi. Cara switch paling mudah ya itu eksternal, dari musik, dari film, sama dari apa sih, kita sekarang belakangan tuh ya eh, karena kita banyak di rumah kan, jadi ya mau nggak mau, karena kita nggak menghadapi dunia luar, kita nggak harus ke gunung terus jadi romantisasi suasana gitu kan, ya udah jadi paling cepat ya sekarang by musik, by lagu, atau nyetir sendiri atau apa ya gitu sih. Oke. Berarti ini ya kayak pakai alat-alat pendukung untuk mengatur suasana di sekitar kita gitu ya Bang ya? Iya, kira-kira gitu. Oke deh, siap. Nah, kalau Bang Ade sendiri selama ini nulisnya thriller doang nggak sih Bang? Atau pernah ambil genre yang bertolak belakang dengan genre itu gitu? Mungkin tiba-tiba nulis romance gitu Bang Ade? Kalau yang publish thriller. Kalau yang lain ada. Saya tuh suka nulis ini loh, suka nulis yang lucu-lucu. Tapi buat saya sendiri sih. Buat saya sendiri atau saya ke teman-teman gitu. Tapi enggak, kalau yang publish sih sampai sekarang thriller. Tapi kan never say never ya, nggak tahu masa depannya. Besok-besok gimana nggak tahu. Oke, kan siapa tahu ya Bang ya, pakai pen name lain gitu. Ternyata itu Bang Ade nulis genre romance. Oke deh kalau gitu. Mungkin Daras, kayaknya ya, emang udah. Oh iya, oke. Paling Ya, ini Pak. kalau pertanyaan Sally sih, ini nanya tentang novel unreliable narrator. Ini kayak contohnya banyak ya, coy. Mungkin bisa cari novel-novelnya Rue Meta gitu. Yang Mbak Sally ya, yang cerita itu kayak Rue Meta yang Carmen itu juga kayaknya unreliable narrator. Itu. Oh iya, Mbak Rui ya, Mbak Rui yang banyak kayak gini. Iya benar. Ya, di Indonesia yang banyak menggunakan unreliable narrator tuh. Narrator. Ya, kalau di luar kayak Gone Girl gitu ya bisa. Ya. Itu cewek sih. Nah, mungkin itu kali ya. Terima kasih udah atas pertanyaannya semuanya, dan terima kasih Mas Adi sama Mas Kanmanti udah membantu memberikan materi yang bagus-bagus, terus juga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ingin membutuhkan ilmunya gitu lah. Nah, saya ingatin juga buat teman-teman, ini penting nih, karena waktu kita hari pertama kan ada pembuatan premis gitu kan, pembuatan premis. Nah, terus kan ada misi itu dari Mbak penerbit Sunset Road. Coba dilanjutkan untuk hipnosis, dari premis itu dijadiin hipnosis, dan kalau hipnosisnya udah jadi silahkan dikirimkan ke penerbit Sunset Road. Siapa tahu hipnosisnya itu bisa jadi atau bakal diterbitkan di penerbit Sunset Road. Ya. Nanti informasinya mungkin akan dikasih setelah nanti di email-email yang udah kalian udah dikirimin ya. Mungkin itu aja. Terima kasih sekali lagi buat Mas Ade, Mas Karmantio atas ilmunya untuk sore hari ini. Wah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Si Mbak Rui gabung tuh, tapi baru gabung. Udah mau selesai ya. Nah, karena kita udah mau kelar nih, kita mau foto dulu sebelum kita udahan. Silakan, atau Mbak Rui, Mbak Mutia mau nambahin sesuatu? Ada pengumuman apa? Mbak Mutia baru keluar. Baru sampai rumah. Sorry, aku lagi di kantor sih. Ini lagi mau persiapan syuting hari Selasa, jadi agak ribet tadi. Oke. Nah, silakan dibuka kameranya, kita mau foto-foto. Ya. Ambil aku mungkin mau ini sesuatu ya, Fat. Ya, silakan, boleh. Makasih sebelumnya buat semua teman-teman yang sudah gabung, semua narasumber juga. Dari kemarin tuh kita dapat respon, banyak banget respon di DM aku sama di email yang ya kan jarang-jarang ya. Biasanya kalau workshop kepenulisan tuh seringnya kan temanya
romance, kemudian temanya teen fiction dan sebagainya, dan memang ternyata ini adalah tema detektif dan crime ini tema yang sebenarnya banyak yang menunggu tapi jarang yang bikin gitu kan. Ya siapa tahu nanti ke depannya kita bisa bikin lagi ya sama Detektif ID, mungkin bikin tema yang lebih spesifik lagi, misalnya bikin kasus ruang tertutup kayak atau apa yang Iya, seru-seru. Ini kebetulan banyak penulis-penulis nanti juga bisa jadi bisa jadi narasumber berikutnya. Ini ada Mbak Ruimita tadi baru masuk tadi. Kalau mau buat thriller yang psychological gimana ntar bisa belajar. Ada Mas Vin juga. Oke, kita foto dulu kali ya. Sip. Mau di fotonya? Oke, coba saya dibuka ya, dibuka semua ininya. Dibuka kameranya kalau bisa. Oke. Kita ini kan ada tiga slide. Saya coba slide pertama dulu ya. Oke, yang slide pertama siap 1, 2. Oke. Tunggu ya. Oke, yang slide pertama. Oke, lanjut slide kedua. Slide kedua dibuka. Ada yang belum paham, nggak apa-apa sih. Slide kedua. 1, 2, 3. Bentar. Oke. Bentar ya, agak sedikit ribet ini. Oke, sebentar. Untuk slide kedua. Nah, slide ketiga silakan juga digaya-gaya dulu. Mau gaya bebas, gaya. Oke, slide ketiga. Oke, siap 1, 2, 3. Satu lagi, ya. Oke. Terima kasih udah foto-fotonya. Terima kasih ya buat Mas Ade, Mas Karmantio, Mbak Mutia dari penerbit Sunset Rock. Ini hari terakhir nih. Kita harus berpisah dengan dengan ya mungkin banyak yang bilang kurang nih Mas, kurang. Next time mungkin bisa akan dibuat lagi ya Mbak Mutia. Yes. Nanti next time mau minta tolong Mbak Ruwi ini buat sharing Mbak. Nah, boleh tuh. Tema-tema yang mungkin lebih dalam lagi. Nah, thank you juga Daras ya udah temenin, walaupun Daras ini lagi sibuk juga. Dan jangan lupa silakan kalau ada yang pengen beli bukunya atau pesan bukunya dari penerbit Sunset Road. Kebetulan ada 2 novel thriller yang akan keluar, yaitu novelnya Mas Karmantio yang tangan kelima dan novelnya Daras yang 11 babak. Nah, itu aja. Terima kasih buat semuanya udah mendengarkan, udah gabung. Oke, terima kasih ya semuanya. Untuk materi nanti bakal dikirim ke semua peserta ya lewat email. Nanti mungkin besok sih dikirim ke semuanya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mbak Mut tadi ada yang nanya juga untuk sinopsis masih diterima atau enggak katanya? Iya, sinopsis ya. Ya untuk sinopsis masih bisa diterima sampai hari ini. Nanti kalau ada beberapa udah aku baca. Nanti untuk yang kira-kira memang menarik dan cocok untuk dilanjutin nanti bakal di email untuk bisa ngobrol lebih detail terkait dengan sinopsis. Mungkin nanti teman-teman bisa, nanti aku bikin ini deh satu forum tersendiri untuk yang ngirim sinopsis, jadi bisa pitching ide, teman-teman bisa jelasin ke aku langsung ide novel thriller dan detektifnya seperti apa. Kalau menarik nanti bisa langsung eksklusi, langsung udah eksklusif kontrak dijadiin buku lah sama Sunset gitu atau sama kata depan gitu. Oke, thank you. Wah, keren tuh, udah ada dibuka itu kesempatan. Biar kita tahun 2021 ini tetap ada cerita thriller gitu, bisa menemani kita di saat pandemi. Oke. Itu aja ya. Terima kasih Mbak Mutia, Daras, Mas Karmantio, Mas Ade. Pamit. Dadah.